Dewa-dewa Phoenix. Bahkan pangeran dan orang-orang kelas yang lebih tua dalam Divine Phoenix Sect jarang akan mendengar suaranya atau melihat penampilan aslinya. Bahkan ada beberapa yang belum pernah melihatnya sepanjang hidup mereka. Inilah saat di mana semua orang berpikir bahwa Dewa Phoenix mereka telah meninggal, ketika hati mereka dilanda teror. Namun ketika Dewa Phoenix tiba-tiba muncul dengan cara yang paling mudah dan benar-benar menghancurkan, rumor, banyak tetua Phoenix terkejut dan pindah ke titik di mana mereka berlutut ke tanah, menyembah dengan wajah mereka menatap ke langit. Divine Phoenix mungkin menyelimuti seluruh Divine Phoenix City, dan dari setiap sudut Divine Phoenix City, sepasang mata emasnya yang besar dapat dilihat di langit biru di atas. Dalam sekejap, semua murid Phoenix berlutut dan melihat ke atas, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Sebagian besar praktisi mendalam di Divine Phoenix City juga tanpa sengaja berlutut. Di bawah tekanan kekuatan roh Phoenix, mereka semua merasa seolah-olah darah mereka hampir membeku. Adapun Feng Hengkong, keterkejutannya jauh lebih besar. Karena dia adalah salah satu dari sedikit yang tahu bahwa Phoenix Surgawi telah berlalu, dan secara pribadi melihat Divine Phoenix memudar. Melihat murid-murid emas besar di udara menyebabkan dia butuh waktu lama untuk pulih kembali dari keterkejutannya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia akhirnya sadar kembali setelah beberapa saat dan perlahan berlutut. Absolute Monarch Sanctuary, Gu Chang, menyambut Yang Mulia Dewa Phoenix. Gu Chang membungkuk, dan mengeksekusi hormat junior. Guru spiritual Gu Chang sudah lama melewati usia 1000 tahun, tetapi di depan Dewa Phoenix, dia memang hanya bisa dianggap sebagai junior. Ling Kun dan Ji Qianrou juga memberi hormat-hormat. Di depan Divine Phoenix, lupakan mereka, bahkan jika itu adalah Saint Emperor, Sovereign of the Seas, karakter tingkat master kerajaan dan pedang-pedang, mereka juga tidak berani gegabah. Karena di benua langit yang mendalam, Phoenix Surgawi adalah satu-satunya yang telah melangkah ke alam mendalam Divine yang legendaris, eksistensi seperti mitos tertinggi sejati. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mata Ye Xinghan melebar ketika dia melihat murid emas di langit dengan tidak percaya, Phoenix Surgawi ini. Jelas sudah mati. Mata berwarna emas ini bisa menjadi ilusi, dan bahkan suaranya bisa dipalsukan, tetapi kekuatan yang datang dari Divine Phoenix benar-benar tidak bisa dipalsukan. Karena aura kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada Ye Meixi, ayahnya, aura Raja Surgawi, itu adalah kekuatan dewa yang sama sekali tidak bisa ditiru oleh siapapun. Suara Divine Phoenix datang dari atas langit biru. Setiap kata semua mengguncang jiwa semua orang, dewa ini hanya tidur siang selama beberapa tahun, namun seseorang benar-benar berani menjadi kurang ajar ini kepada Divine Phoenix Sekte saya. Dan bahkan berani melukai murid sukses pribadi saya. Sungguh berani. Petik 2. Murid berhasil pribadi yang disebutkan oleh Divine Phoenix secara alami Feng Shui. Kemarahan Dewa Phoenix ditekan dari atas, membuat semua orang diam karena takut. Murid emas besar tiba-tiba berkedip pada saat ini sebagai cincin api Phoenix merah-merah langsung turun dari langit, mengelilingi Ye Xinghan. Cincin api Phoenix segera terbakar dengan keras, mengunci Ye Xinghan dengan kuat di dalam. Ini adalah api Phoenix yang berasal dari Divine Phoenix, ketakutan dan suhunya menyebabkan beberapa dari Sacred Grounds menjadi pucat karena ngeri. Gu Chang, Ling Kun, dan Ji Qianrou semua mundur pada saat yang sama, menempuh jarak lebih dari 100 meter. Adapun Ye Xinghan yang dikelilingi oleh api Phoenix, meskipun dia belum tersentuh, masih seolah-olah dia telah jatuh ke neraka lava karena pakaian di tubuhnya langsung menyala. Teror dalam terungkap di wajah Ye Xinghan. Dia tidak ragu bahwa sekali api Phoenix mendekat, dia akan berubah menjadi abu hanya dalam napas. Di dunia ini, mereka yang cukup berani untuk membunuhnya hanyalah beberapa. Namun, Divine Phoenix benar-benar satu di antara mereka. Itu adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh ayahnya. Dan karena perilakunya dan ocehannya sebelumnya, keinginan untuk membunuhnya adalah normal. Menghadapi ancaman kematian, Ye Xinghan akhirnya mulai takut. Dia menekan api Phoenix yang menyala di tubuhnya ke bawah dengan gugup, dan mencoba memancarkan ketenangan. Yang Mulia Dewa Phoenix, tolong tenangkan amarahmu. Junior ini jelas tidak memiliki niat untuk menyinggung Yang Mulia Phoenix God. Ayah saya, Ye Meixi juga selalu memperingatkan junior ini untuk tidak pernah tidak hormat kepada Yang Mulia Phoenix God. Junior ini hanya mendengar desas-desus dalam angin dan berpikir bahwa Yang Mulia Phoenix God telah meninggalkan dunia ini, itulah sebabnya junior ini bertindak impulsif secara tidak bijaksana. Junior ini berharap agar Yang Mulia Phoenix God akan berbelas kasih dan mengampuni junior kali ini. Junior ini pasti akan sangat berterima kasih, dan tidak akan pernah melakukan ini lagi. Untuk melindungi hidupnya, Ye Xinghan tidak punya pilihan selain mengatakan kata-kata Ye Meixi. Warna kulit Ling Kun yang tak henti-hentinya berfluktuasi, tetapi tetap saja muncul dan berkata dengan tulus, Yang Mulia Dewa Phoenix, tolong tenangkan amarahmu. Bagaimanapun, Tuan Muda Hall Ye masih muda. Meskipun tindakannya hari ini tercela, Yang Muda selalu impulsif, dan itu tidak bisa diampuni. Selain itu, Putri Salju masih baik-baik saja, jadi belum ada konsekuensi yang serius. Aula Sun Moon dan Aula Phoenix Sekte selalu memikirkan urusan mereka sendiri, tetapi jika Tuan Aula Balai Sun Moon Surgawi benar-benar akan dimakamkan di sini, aku khawatir. Saya berharap Yang Mulia Phoenix Dewa dapat mempertimbangkan kembali. Petik 2. Suara mendesing. Sama seperti kata-kata Ling Kun jatuh, api Phoenix yang mengelilingi Ye Xinghan tiba-tiba bangkit, menerkam ke tubuh Ye Xinghan. Sebelum ada yang punya waktu untuk menjadi pucat karena ketakutan, api Phoenix sudah padam. Namun kekuatan dampak tidak melemah saat mengetuk Ye Xinghan terbang. Ye Xinghan berguling-guling di tanah saat dia meludahkan 4 suapan darah besar.
Wajahnya seputih kertas, dan dia berbaring di lantai, lumpuh untuk waktu yang lama. Suara dingin Divine Phoenix yang tajam datang dari atas kepala, Huff. Ye Meixi telah mengunjungi dewa ini 2 kali dalam milenium ini, jadi kita bisa dianggap bersahabat. Atas nama Ye Meixi dan Sun Moon Divine Hall, dewa ini akan mengampuni Anda kali ini. Segera keluar dari Phoenix City, dan jangan pernah masuk lagi. Jika Anda berani mengambil setengah langkah ke Phoenix City, dewa ini secara pribadi akan memusnahkan Anda. Kenapa kamu belum scram? Setiap kata-kata Divine Phoenix dipenuhi dengan penindasan dan pencegahan yang sangat berat. Ye Xinghan merangkak dengan tangan menutupi dadanya dan berbalik untuk pergi dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan kebenciannya. Alasan mengapa dia secara pribadi datang ke Divine Phoenix Empire adalah untuk Feng Shuir. Dia awalnya dipenuhi dengan keyakinan penuh dan berpikir bahwa semuanya ada di telapak tangannya, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar berakhir lebih buruk ketika mencoba untuk mendapatkan keuntungan. Dia belum mendapatkan Feng Shuir, Yue Ji, Mei Ji, dan alat penting miliknya, Feng Feiyan, semuanya telah mati dalam ark primordial mendalam. Dia pertama kali diolok-olok oleh Ji Qianrou, kemudian dipukul terluka oleh Divine Phoenix, dan dia juga sangat menyinggung Gu Chang. Kemudian, dia telah berubah menjadi kondisi yang sangat buruk di depan seluruh Divine Phoenix Sect. Dia telah kehilangan semua martabatnya. Pada akhirnya, dia bahkan menemukan bahwa bahkan berita Divine Phoenix yang mati juga palsu. Sebagai Master Hall muda yang agung dari Sun Moon Divine Hall, di bawah penindasan Divine Phoenix, ia pergi seperti anjing liar sambil membawa luka-luka berat. Tidak satu pun anggota Divine Phoenix Sekte tidak kewalahan dengan kegembiraan. Adapun Gu Chang, Ji Qianrou, dan Ling Kun, ekspresi mereka menjadi sangat kompleks. Mereka benar-benar yakin 90% dari berita bahwa Divine Phoenix telah mati, dengan hanya 10% keraguan. Namun baru hari ini, apakah mereka mengetahui bahwa itu hanya rumor? Atau mungkin selama ini merupakan fasad yang sengaja dibangun oleh Divine Phoenix? Pada saat ini, ketiga tubuh mereka menegang. Seolah-olah gunung yang tak tertandingi menindas mereka. Baik tubuh atau aura mereka, tidak ada yang bisa bergerak satu langkah pun. Karena perhatian Divine Phoenix sekarang fokus pada tubuh mereka. Apakah kalian 3 taman suci juga percaya bahwa dewa ini sudah mati? Guru spiritual, Gu Chang menghela nafas, dan menjawab dengan suara yang bisa dianggap agak tenang, saya malu. Suaka Absolute Monarch saya memang pernah mendengar desas-desus seperti itu dan kebanyakan memercayainya. Hanya hari ini saya mengetahui bahwa Yang Mulia Phoenix God baik-baik saja. Gu ini sekarang sangat diyakinkan. Saya percaya bahwa Lord Saint Emperor juga akan sangat terhibur setelah mendengar berita ini. Petik 2. Dewa ini adalah roh surgawi Phoenix dan menyatu dengan dunia. Selama dunia belum binasa, dewa ini tidak akan pernah menghilang. Bahkan jika seluruh benua langit yang mendalam ini hancur, dewa ini masih tidak akan mati. Kalian bertiga adalah tamu dari jauh, jadi apakah kamu ingin pergi atau tidak itu terserah kamu, tapi harga diriku Divine Phoenix Sect tidak diperbolehkan untuk dipukul. Petik 2. Tidak akan berani, tidak akan berani. Ling Kun segera berkata sambil membungkuk. Penindasan yang ia rasakan dari Divine Phoenix jauh melampaui pedang Master Suan Yuan Wentian. Heng Kong, bawa Suir ke tempat dewa ini. Petik 2. Setelah Divine Phoenix selesai berbicara, kedua mata emas itu perlahan ditutup sebelum menghilang dari langit di atas. Ditemui dengan baik, Dewa Phoenix Dewa. Lantang nyanyian banyak murid Phoenix, tetapi mereka masih berlutut dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Minger, berurusan dengan akibatnya bagiku. Feng Heng Kong hanya melempar perintah sebelum dengan cepat terbang menuju aula besar Dewa Phoenix dengan Feng Shuir yang masih tak sadarkan diri. Setelah Divine Phoenix pergi, perasaan penindasan di mana-mana kemudian menghilang. Guru spiritual, Gu Chang menghela nafas lega, dan berkata kepada Feng Xiachen, Pangeran ke-14, bolehkah aku menyusahkanmu untuk membawa Gu ini ke muridnya yang lebih rendah? Guru spiritual Gu Chang secara aktif mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya membuat Feng Xiachen ketakutan, dan dia segera menjawab, ya, Gu Senior, silakan datang ke sini. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Munculnya roh Phoenix mengejutkan seluruh Divine Phoenix City. Sangat cepat, sensasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh Divine Phoenix Empire. Dalam Divine Phoenix City, diskusi tentang penampilan roh Phoenix berlangsung sepanjang hari. Tingkat antusiasmenya bahkan telah menekan turnamen pemeringkatan 7 bangsa dan tabut mendalam primordial. Saat ini, Four Great Sacred Grounds seharusnya juga menerima berita bahwa Phoenix Spirit tidak pernah meninggal. Pada saat yang sama ketika roh-roh warga Divine Phoenix Nation terangkat tinggi, sebuah berita tertentu telah membasahi setiap warga Blue Wind Nation di dalam Divine Phoenix City dengan air dingin, dan dengan dingin menusuk jiwa mereka. Yun Che yang telah mengalahkan 10 murid luar biasa Divine Phoenix Sekte itu sendiri, yang telah memperoleh tempat pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Blue Wind Nation di turnamen ranking 7 bangsa, telah mati selamanya di dalam bahtera mendalam primordial selama menyelamatkannya pada Pangeran Snow. Ketika Ling Jie, yang berlari kembali dari luar Phoenix City dengan semangat tinggi untuk kembali ke Blue Wind Nation bersama dengan Yun Che, menerima berita ini, dia berdiri di sana, terpana di tempat seolah-olah dia tersambar petir. Dia berdiri tak bergerak untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah dia telah menjadi patung tanpa jiwa. Waktu bergerak cepat dari pagi hingga sore. Divine Phoenix City yang terus berisik akhirnya juga tenang. Feng Ximing buru-buru bergegas di kamar tidur kaisar dari Kekaisaran Surgawi Phoenix, dan dengan tidak sabar bertanya, ayah kerajaan, apakah Suir sudah bangun?
Dan sepertinya Lord Phoenix God sebenarnya belum mati, mungkinkah itu fasad kematian yang disengaja yang dibuat oleh Dewa Phoenix Dewa untuk melihat reaksi 4 tempat suci yang besar, sambil juga mencoba untuk menggoda orang-orang yang tidak loyal dalam sekte itu. Tidak, suara Feng Hengkong sangat tenang. Dia berbalik dengan wajah sedih, Dewa Phoenix Dewa telah meninggal 3 tahun lalu, itu bukan fasad. Semuanya hari ini, adalah fasad. Petik 2. Apa? Feng Ximing langsung menahan napas. Dewa-dewa Phoenix yang muncul hari ini hanyalah ilusi dari dewa yang ditinggalkan oleh dewa-dewa Phoenix dengan kekuatan terakhir sebelum kematiannya. Itu adalah tindakan pencegahan jika kematiannya terungkap, untuk mencegah bencana datang ke Divine Phoenix Sect. Kekuatan terakhir yang ditinggalkan oleh Lord Phoenix God kini telah sepenuhnya menghilang. Itu memberitahu kita kepada aula besar Dewa Phoenix adalah untuk menggunakan yang terakhir dari suara rohnya untuk memberitahu kita ini. Feng Hengkong berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Feng Ximing tidak bernyawa. Diam untuk waktu yang lama, tidak sampai beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara sambil menghela nafas, Dewa Phoenix Dewa berpandangan jauh dan bijaksana, telah mengantisipasi segalanya sampai hari ini. Saat ini, seluruh kata, termasuk 4 Great Sacred Grounds semuanya yakin bahwa Divine Phoenix masih ada. Dengan pencegahan Dewa-Dewa Phoenix, 4 tempat suci pasti tidak akan berani untuk bergegas di Sekte Phoenix Surgawi kita lagi. Petik 2. Kertas tidak akan pernah bisa menutupi api. Meskipun kita cukup stabil sekarang, kematian Divine Phoenix adalah fakta. Ini pasti akan bocor suatu hari nanti. Feng Hengkong mengencangkan alisnya saat ekspresinya menjadi semakin tegas, Minger, Anda juga telah melihatnya hari ini. Jika bukan karena keberadaan Divine Phoenix, lihat bagaimana Foreground Suci menahan Divine Phoenix Sect kita dengan jijik. Sekarang kita tidak memiliki Divine Phoenix, dan karena Suir hanya 16. Sebelum Suir matang sepenuhnya, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Kita harus tumbuh lebih kuat lebih cepat, dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Ayah kerajaan berkata. Feng Hengkong menyipitkan matanya saat dia berkata dengan lemah, kita harus mendapatkan tambang kristal ungu yang besar milik Blue Wind Nation. Informasi Scouted Spirit Earth Hall telah mengatakan bahwa tersembunyi di dalamnya, adalah sejumlah besar kristal surgawi ungu berurat. Jika itu benar, maka itu akan sangat membantu sekte kami. Mulai besok, siapkan seluruh pasukan. Setelah 3 bulan, berbaris ke Blue Wind Nation. Dalam 3 tahun, pastikan untuk menangkap semua wilayah Blue Wind dengan kekuatan penuh. Bab 472 Perubahan di Langit 2. Membawa Xia Yuanba, Gu Chang terbang ke udara, dan berbalik menuju Absolute Monarch Sanctuary. Kecepatan mereka tidak cepat, dan dalam perjalanan kembali, mereka berdua terdiam. Tidak ada sukacita atau kesedihan di wajah Xia Yuanba, dan tubuhnya tidak bergerak sejak awal. Bahkan tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Dia hanya menatap ke depan sepanjang waktu, seperti boneka kayu yang kehilangan jiwanya. Gu Chang terus-menerus melirik Xia Yuanba, dan sesekali menghela nafas dalam hatinya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara. Yuanba, kamu sudah melakukan yang terbaik. Masalahnya telah berlalu, jadi Anda harus berhenti depresi dan menyalahkan diri sendiri. Petik 2. Ekspresi Xia Yuanba sekaku sebelumnya, dan tidak memiliki reaksi apapun. Guru spiritual Gu Chang menghela nafas panjang, dan berkata, saya tahu bahwa semua yang Anda inginkan saat ini adalah untuk membalas dendam kepada Yun Che, namun, Anda telah dengan paksa membangunkan sumber energi dalam pembuluh darah Anda yang dalam, menyebabkan beban yang tak tertahankan pada pembuluh darah Anda yang dalam yang belum matang sepenuhnya. Paling tidak selama 2 tahun, Anda tidak akan bisa menggunakan sedikit pun energi Anda yang paling dalam. Dalam periode waktu ini, Anda harus membuang pikiran yang tidak perlu, dan memiliki istirahat yang tenang dan damai. Setelah semua, Ye Xinghan adalah Tuan Muda Hall dari Sun Moon Divine Hall. Jika Anda ingin membalas dendam, bahkan jika Anda mengesampingkan hubungan rumit yang tak terhitung jumlahnya antara Absolute Monarch Sanctuary dan Sun Moon Divine Hall, itu masih merupakan hal yang mustahil. Petik 2. Xia Yuanba masih tidak bereaksi sedikit pun. 2 tahun yang lalu, di Heavenly Sword Villa, ketika dia berpikir bahwa Yun Che mati untuk menyelamatkannya, dia meraung keras, dan pikirannya berada di ambang kehancuran. Namun, kali ini, dia tidak meneteskan air mata, bahkan dia tidak memiliki reaksi yang berlebihan. Sampai pada titik di mana bahkan setelah setengah hari berlalu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menakutkan betapa sunyinya dia. Pada saat ini, dia akhirnya pindah. Mengangkat tangannya, dia perlahan-lahan menekannya ke dadanya sendiri, saat dia mengeluarkan suara serak dan tenang. Guru, murid ini ingin mengikuti pelatihan tertutup selama 3 tahun. Petik 2. Pelatihan pintu tertutup selama 3 tahun. Guru spiritual Gu Chang mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, ketika dia melihat posisi di mana lengannya diletakkan, cahaya berputar di matanya, dan dia tiba-tiba berkata, mungkinkah ada semacam perubahan pada pembuluh darahmu yang dalam? Xia Yuanba tidak menjawab. Guru spiritual, Gu Chang berhenti sejenak. Namun, dia masih mengangguk. Karena itu yang kamu inginkan, tentu saja, gurumu tidak akan tidak setuju. Mari kita bicarakan semua masalah ini lagi setelah kembali ke Sanctuary. Petik 2. Sebagai Xia Yuanba akhirnya berbicara, guru spiritual Gu Chang akhirnya bisa menenangkan pikirannya, dan kecepatan terbangnya jelas meningkat. Sejujurnya berbicara, guru spiritual Gu Chang tidak tahu apakah dia harus khawatir atau gembira. Setelah pertemuannya kembali dengan Yun Che, Xia Yuanba telah menunjukkan kepribadian yang sama sekali berbeda, menjadi sangat hangat dan energi.
Ini persis berlawanan dengan jantung yang dibutuhkan Kaisar Tirani, yang membuatnya khawatir jika kemajuan Xia Yuanba akan berhenti, atau bahkan mengalami kemunduran karenanya. Sekarang, kematian Yun Ce di primordial mendalam Ark telah memberi Xia Yuanba pukulan berat, dan kebencian yang tenggelam jauh ke tulang-tulangnya. Saat dia menyimpan rasa bersalah dan kebencian ini, pembalasan telah menjadi keinginan terbesarnya. Saat ini, dari Xia Yuanba, yang tidak lagi bisa menggunakan energi yang mendalam, Guchang bisa dengan jelas merasakan kebencian yang hebat yang bahkan dia sedikit takut. Dan kebencian mengerikan ini, akan dengan kejam menstimulasi dia ketika dia dengan gila mengejar kekuatan yang cukup untuk membalas dendamnya, dan itu akan menyebabkan dia menjadi lebih diam dan lebih dingin. Semua ini akan sangat mempertumbuhan hati Kaisar Tiraninya, dan pada saat yang sama, mempercepat kebangkitan vena surgawi Kaisar Tiraninya. Namun, untuk memiliki seorang jenius, yang masa depannya tidak terbatas, jatuh begitu saja, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sangat disayangkan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Seolah-olah dia langsung kehilangan semua kekuatan di tubuhnya, Chang Wanhe perlahan, dan tanpa daya duduk di singgasana naganya dengan ekspresi yang benar-benar pucat. Apakah masalah ini sudah dikonfirmasi? Kata Chang Wanhe dengan ekspresi kaget. Iya, sampai hilangnya ark mendalam primordial, Pangeran Permaisuri tidak membuat jalan keluar. Setelah itu, Divine Phoenix Sekte telah membuat konfirmasi kepada dunia bahwa, untuk menyelamatkan Putri Salju, Pangeran Permaisuri telah meninggal di dalam. Saat ini, ketujuh negara harus sudah menyadari masalah ini. Kasim di samping Chang Wanhe berkata dengan tatapan sedih. Dia tersendat untuk beberapa saat, sebelum akhirnya dia berkata, Yang Mulia, tolong tekan kesedihanmu. Ada masalah lain, hamba ini. Hamba ini tidak tahu apakah dia harus mengungkit. Petik 2. Berbicara. Ya, sebelumnya, dalam 1 jam yang lalu, Tidak Angkatan Laut, Black Vien, Grand Asura, Sunflower Dew, dan Divine Incense, kelima negara ini masing-masing mengirimi kami pesan, membatalkan kunjungan yang telah mereka buat reservasi untuk kemarin. Kasim itu melirik wajah Chang Wanhe, dan sekali lagi buru-buru berkata. Namun, Yang Mulia, tidak perlu marah. Karena Pangeran Konsort meninggal untuk menyelamatkan Putri Salju, Divine Phoenix Empire pasti akan memberikan kita rasa terima kasih yang mendalam. Mungkin, Divine Phoenix Emperor sendiri akan melakukan kunjungan pribadi. Petik 2. Chang Wanhe menghela nafas panjang. Menutup matanya, dia melambaikan tangannya. Kamu bisa mundur sekarang. Biarkan saya memiliki kedamaian dan ketenangan untuk sesaat. Dalam hal ini, jangan biarkan Yuer tahu tentang itu. Turunlah. Petik 2. Saat kata-kata Chang Wanhe jatuh, tiba-tiba, di luar aula, suara jelas seseorang jatuh ke tanah bergema. Tepat setelah itu, tangisan pelayan istana bisa terdengar. Ah, Putri Chang Yue. Teman-teman, cepatlah. Putri Chang Yue pingsan. Jantung Chang Wanhe bergetar, ketika dia tiba-tiba berdiri, dan menyerbu dengan tergesa-gesa. Lebih lembut. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Sebelum tahun ini, tidak ada yang mengira, bahkan Yun Ce sendiri tidak akan berharap bahwa kematian satu orang bisa mengguncang seluruh negara. Saat ini, setelah penyebaran berita kematiannya di Ark mendalam primordial, seluruh Blue Wind Nation terguncang karenanya. Dan, itu adalah gempa yang sangat parah, yang cukup untuk menentukan masa depan Blue Wind Nation. Villa Pedang Surgawi. Saat tirai malam jatuh, Ling Tiani melayang di langit di atas Sword Management Terrace. Dengan kepala terangkat, dia melihat ke arah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Lebih dari 10.000 pedang terbang menari-nari di sekelilingnya, namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendekati 30 meter darinya. Dengan gerakan ringan, Ling Yuefeng tiba di sebelah Ling Tiani, dan menyambutnya dengan hormat. Ayah, petik 2. Di mana Jier pergi? Ling Tiani dengan tenang berkata, suaranya dipenuhi dengan perumpamaan dan kesepian yang tak terlukiskan. Jier saat ini berada di Divine Phoenix Empire, masih ada kebutuhan untuk beberapa hari lagi sebelum dia kembali. Kata Ling Yuefeng. Dia menatap ekspresi Ling Tiani, dan melanjutkan. Ayah, apakah Anda memiliki beberapa hal penting untuk dibahas? Hah, Ling Tiani menghela nafas panjang. Langit di bawah Blue Wind Nation ini, akan segera berubah. Petik 2. Jantung Ling Yuefeng berdetak kencang. Apa maksud ayah dengan ini? Dalam beberapa hari mendatang, buat persiapan yang memadai. Ketika Jier kembali, minta Yufeng membawa Yuner dan dirinya sendiri untuk tinggal di wilayah pedang surgawi yang perkasa selama beberapa tahun. Hanya minta mereka kembali begitu mereka benar-benar menguasai pedang mutlak mit surgawi. Dalam periode waktu ini, Heavenly Sword Villa kami sementara waktu akan menutup pintunya. Ling Tiani berkata dengan nada berat. Tutup pintu kita. Mengapa kita harus menutup pintu kita? Seru Ling Yuefeng. Karena kita tidak dapat mencegah perubahan surgawi yang akan terjadi pada Blue Wind Nation kali ini, kita juga tidak boleh mencoba untuk mengganggu. Apa yang dapat kita lakukan adalah hanya menyelamatkan diri kita sendiri, dan melindungi keselamatan kita sendiri. Ling Tiani berkata sambil menghela nafas. Ini, masalah besar apa yang akan terjadi? Saya memohon kepada ayah untuk mengungkapkannya secara lebih eksplisit. Ling Yuefeng berkata dengan ekspresi kaget dan ragu. Tidak lama kemudian, kamu akan mengerti. Setelah menutup pintu kami, bahkan jika badai terjadi di dunia luar, abaikan saja. Jangan juga bertemu dengan tamu luar, terutama keluarga Kekaisaran Angin Biru dan Frozen Cloud Asgard. Jika mereka datang ke depan pintu kami untuk memohon bantuan, jangan pernah menjawabnya. Ingat ini.
Ekspresi Ling Yuefeng mengungkapkan kejutan yang mendalam. Melihat wajah tegas Ling Tiani yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang mendalam, dia hanya bisa memberikan anggukan lembut. Iya nih. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di tempat lain, di ruang lain. Yun Che, yang semua orang pikir telah meninggal di ark mendalam primordial, tidak benar-benar mati. Sebaliknya, dia saat ini, bahkan lebih terjaga daripada saat sebelumnya. Saat itu ketika ark mendalam primordial menghilang di atas langit Divine Phoenix City, turbulensi spasial yang tak tertandingi diserang, menyebabkan tubuhnya langsung merasa seolah-olah itu ditusuk dan diiris oleh pisau logam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dia, yang memiliki kemauan yang sangat kuat, meraung kesakitan. Ruang dengan gila dirusak, dipelintir, dan diiris, dan tubuhnya juga hancur, terpuntir, dan diiris juga. Tubuhnya langsung benar-benar tidak dapat dikenali dengan darah dan dagingnya. Kekuatan sobek mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya menyebabkan semua tulang di tubuhnya merasa seolah-olah mereka sedang bertengkar. Perasaan mendekati kematian tidak pernah begitu jelas. Namun, karena naluri ingin bertahan hidup, Yun Che berjuang keluar semua energi dan kemauan yang mendalam, untuk melepaskan penghalang siling Moon Locking Sun. CHT, CHT, CHT. Penghalang yang kuat dibangun oleh siling Moon Locking Sun, memungkinkan Yun Che untuk tenang. Namun, penghalang itu masih sangat dipelintir dan dipatahkan oleh turbulensi spasial, dan itu bisa sepenuhnya runtuh setiap saat. Pada saat ini, suara serius Jasmine yang tak tertandingi bergema di sebelah telinga Yun Che. Sebaiknya dengarkan aku dengan baik. Tabut mendalam primordial saat ini dalam keadaan transfer spasial. Tidak diketahui berapa lama keadaan ini akan berlangsung. Kemungkinan besar, mungkin perlu waktu puluhan, atau bahkan ratusan tahun. Dan selama proses ini, ark mendalam primordial akan diisi dengan turbulensi spasial setiap saat. Dalam turbulensi spasial yang abadi ini, bahkan seorang raja peringkat tinggi tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama, dan dihancurkan menjadi abu. Petik 2. Tapi kamu masih memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Karena Anda memiliki tubuh Dewa Naga. Tubuh Anda, terutama tulang Anda, tidak dapat dihancurkan sepenuhnya dengan mudah. Faktor yang paling penting adalah Anda memiliki jalan agung Buddha. Meskipun turbulensi spasial menakutkan, kekuatan alam yang terkandung dalam turbulensi spasial beberapa kali lebih banyak daripada lingkungan biasa. Jika Anda ingin hidup, maka edarkan jalan besar Buddha dengan segenap kekuatan Anda, serap sebanyak mungkin kekuatan alam dalam turbulensi sebanyak yang Anda bisa, untuk memulihkan tubuh Anda dan memulihkan energi Anda yang dalam. Petik 2. Jika kecepatan pemulihanmu hampir tidak bisa menandingi tingkat kerusakanmu, atau bahkan melampauinya, kau akan bisa hidup. Ini satu-satunya harapanmu. Petik 2. Suara Jasmine menyebabkan Yun Che, yang pada awalnya sudah diam-diam menunggu kematian tiba, untuk segera membuka matanya lebar-lebar. Hal-hal dalam garis pandangnya sudah benar-benar memutar, dan di ruang bengkok, daging dan darahnya sendiri mengambang di sekitar. Kekuatan tekadnya yang awalnya tenggelam, mengalami kebangkitan yang tak tertandingi karena nalurinya untuk bertahan hidup. Dia menggeram, mengumpulkan semua konsentrasinya, dan dengan gila-gilaan mengedarkan jalan agung Buddha. Angin puyuh emas muncul di atas kepala Yun Che. Angin puyuh perlahan mulai berputar, dan kemudian, belokannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, sesosok kecil pagoda berwarna emas muncul dengan jelas. Di ruang yang bergejolak, pagoda berwarna emas, bagaimanapun, tidak memiliki jejak terdistorsi. Pagoda berwarna emas perlahan-lahan berputar di atas kepala Yun Che, dan kemudian, ia mulai menyerap kekuatan alam sekitar dengan kecepatan yang kuat. Pada saat pertama, mata Yun Che langsung dipenuhi dengan sukacita, karena apa yang dikatakan Jasmine untuk sepenuhnya benar. Kekuatan alam yang dibawa dalam turbulensi spasial jauh lebih padat daripada yang dia kira. Di bawah penyerapan jalan agung seni Buddha, itu mirip dengan sungai yang mengalir yang dituangkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seolah-olah telah sepenuhnya dinyalakan juga, napas kehidupan di tubuh Yun Che menjadi api yang intens dan tak terbatas. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, bagian-bagian tubuhnya di mana ia telah menerima luka serius, sedang dipulihkan dengan kecepatan luar biasa. Luka pada tubuh Yun Che sangat parah, dan tidak ada satupun tempat yang sempurna yang bisa ditemukan di seluruh tubuhnya. Namun, dengan sirkulasi terus-menerus dari jalan agung Buddha, meskipun tubuhnya mengalami rasa sakit yang tak tertandingi setiap detik, ia pulih dengan kecepatan ekstrim juga. Secara bertahap, 10 napas berlalu, 100 napas berlalu, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 6 jam berlalu, 1 hari berlalu. Yun Che masih ternoda darah di seluruh tubuhnya, namun, sejak awal, luka tidak terus meningkat. Sehubungan dengan Yun Che, dia masih jelas hidup. Dalam ark mendalam primordial ini di mana kekuatan alam berkembang ke tingkat yang menakutkan, kekuatan restoratif menakjubkan yang dibawa oleh jalan agung Buddha sebenarnya pada dasarnya diikat dengan cedera yang diciptakan oleh turbulensi ini. Ini memungkinkannya untuk hidup tepat sehari di bahtera mendalam primordial yang dipenuhi dengan turbulensi spasial yang mengerikan. Dan berapa kali tubuhnya robek, dipulihkan, dicabik, dan dipulihkan pada hari ini. Begitu tinggi sehingga sulit dihitung. Energinya yang dalam juga telah sangat dikonsumsi dan sangat dipulihkan untuk mempertahankan kekuatan hidupnya dalam seluruh proses ini. Dalam siklus ini dengan frekuensi yang sangat tinggi, tubuhnya dan energinya yang mendalam sedang disempurnakan menggunakan metode yang tak terbayangkan juga. Bab 473 Realm of the Sky mendalam. Huff, masih tidak terlalu buruk, kamu secara tak terduga masih hidup. Petik 2.
Meskipun suara Jasmine acuh tak acuh seperti biasa, di dalam hatinya, dia sangat lega. Wajah Yun Ce sepenuhnya berlumuran darah, ekspresinya bahkan tidak bisa dibuat. Di atas kepalanya, pagoda berwarna emas redup perlahan berputar terus-menerus, menyerap energi langit dan bumi tanpa istirahat. Dan Yun Ce tidak akan membiarkannya beristirahat, jika tidak, dalam beberapa napas pendek, ia akan terkoyak berkeping-keping oleh turbulensi spasial. Di masa lalu baru-baru ini, ada banyak orang yang, karena berbagai alasan, tidak dapat meninggalkan ark mendalam primordial. Di dalam mereka, ada tuan, dan bahkan seorang raja. Di antara tuan-tuan, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak dapat menahan lebih dari 300 napas. Dan raja hanya bisa bertahan selama puluhan hari sebelum dicabik-cabik. Menahan turbulensi spasial untuk waktu yang singkat bukanlah masalah bagi tuan dan raja, tetapi tuan dan raja yang terkuat pun tidak akan mampu menahan badai tingkat bencana yang tak henti-hentinya seperti ini selamanya. Namun, Yun Ce, yang kekuatannya jauh lebih rendah dari Overlord sebenarnya bisa bertahan secara paksa. Meskipun itu hanya bertahan dengan rasa sakit dan kesengsaraan yang tak tertandingi. Yun Ce praktis menggigit giginya. Seolah-olah dia ada di api penyucian berduri, turbulensi spasial merobek dan memutar setiap bagian tubuhnya. Jika itu adalah orang lain dengan kemauan yang lebih lemah, bahkan jika dia bisa bertahan sampai akhir, dia lebih baik mati untuk melarikan diri penyiksaan seperti itu. Waktu terus mengalir dalam badai spasial seperti api penyucian, hanya saja bahwa Yun Ce sudah lama tidak dapat merasakan aliran waktu. Di bawah penindasan yang keras dari tekadnya dengan menahan rasa sakit dan penyiksaan, dia benar-benar tidak menyadari bahwa sebulan penuh sudah lewat. Dalam sebulan penuh, kesadarannya yang mengental, rotasi pagoda dan pelepasan energi yang dalam tidak berhenti bahkan setengah nafas. Jika dia diberitahu bahwa dia telah selamat dalam keadaan seperti itu selama sebulan penuh dan masih belum mati, bahkan dia tidak akan percaya itu. Dalam sebulan terakhir, darahnya terus-menerus berceceran, kemudian generasi, kulit dan dagingnya terus-menerus hancur, kemudian diregenerasi, kekuatannya yang dalam terus-menerus dikonsumsi dan pulih. Frekuensi di mana tubuhnya marah pada bulan lalu benar-benar melampaui jumlah gabungan dari dua kehidupannya. Sosok indah berpakaian merah berdiri di depan Yun Ce. Selama sebulan terakhir, Jasmine tidak kembali ke mutiara racun langit, tetapi sebaliknya mengamati setiap perubahan kecil di Yun Ce diam-diam. Ketika Yun Ce selamat sampai hari ke-10, dia sudah cukup terkejut, percaya bahwa dia tidak akan bisa menolak lebih jauh, namun batas Yun Ce sekali lagi melebihi harapannya. Kemauan Yun Ce adalah ulet yang tak tertandingi. Untuk menambahkan, dia dianugerahi jiwa Dewa Naga. Yun Ce tidak menyadari perubahannya, tetapi Jasmine bisa melihatnya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, kemampuan resistif Yun Ce secara bertahap akan menurun, terlepas dari tingkat di mana energi yang mendalam yang dilepaskan atau tingkat di mana pagoda berputar, mereka terus menjadi lebih lemah, namun turbulensi spasial tidak menunjukkan tanda-tanda melemahnya. Namun, Yun Ce masih mempertahankan kondisinya dan tidak mati, mempertahankan keseimbangan kerusakan yang timbul dan generasi. Itu karena kekuatan tubuhnya, bersama dengan kepadatan kekuatannya yang luar biasa sedang mengalami kenaikan yang eksplosif selama seluruh proses ini. Dalam sebulan, kepadatan kekuatan yang mendalam telah meningkat tidak kurang dari 3 kali. Penghancuran dan generasi tubuh yang terus-menerus telah mesum-sum Dewa Naga, memungkinkan kepadatan darah dalam garis keturunan Dewa Naga menjadi lebih terkonsentrasi, sementara aura Dewa Naga dari tubuhnya telah menjadi lebih terkonsentrasi oleh hampir 2 kali. Ini lebih dibesar-besarkan daripada apa yang saya harapkan. Petik 2. Jasmine menatap Yun Ce dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Dia kemudian tertawa samar dan bergumam, sepertinya pilihanku benar-benar tidak salah. Petik 2. Namun, bahkan dengan keberadaan jiwa Dewa Naga, dalam 1 bulan itu, batas Yun Ce sepenuhnya didorong. Tubuh Yun Ce mulai bergoyang keras, rotasi pagoda di atas kepalanya semakin lambat. Pada akhirnya, cahaya keemasan pagoda meredup, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Alis Jasmine berkedut dan berkata dengan suara keras, nada dan sikap yang menyerupai seorang master, Yun Ce, dengarkan baik-baik, ini adalah ujian dari tekad Anda, jika Anda tidak ingin mati, maka Anda lebih baik memberikannya semua dan tekan. Jika Anda berhasil menekan selama 1 tahun, maka ada kemungkinan tubuh Anda akan terbiasa dengan turbulensi spasial di tempat ini dan tidak akan terpengaruh lagi. Pada saat itu, tubuh Anda akan setegas Monarchs. Tidak banyak orang di benua langit yang mendalam akan dapat membahayakan Anda. Tetapi jika Anda tidak dapat menekan terus, maka Anda akan mati. Suara Jasmine memasuki telinga Yun Ce dengan kejelasan sempurna, kemauan kerasnya yang terhuyung-huyung sedikit diperkuat oleh sedikit di bawah stimulasi dari suara Jasmine, pagoda di atas kepalanya sekali lagi berkedip lemah, memancarkan sinar kemasan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara tidak jelas, 1 tahun. Jasmine berkata dengan dingin, untuk bertahan selama 1 tahun dalam keadaan seperti itu, sepertinya tidak mungkin bagi Anda. Namun, di antara orang-orang paling kuat yang saya kenal, termasuk kakak saya, untuk menjadi kuat, mereka mengalami siksaan yang 1000 kali lebih keras dan lebih kejam dari ini, sedemikian rupa sehingga Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Namun alasan mengapa yang kuat itu kuat, justru karena mereka mampu menanggung apa yang orang normal tidak mampu. Mereka mampu mencapai dengan kemauan keras mereka apa yang orang normal anggap mustahil. Petik 2. Jika kamu memilih untuk tidak melakukan yang terbaik untuk bertahan hanya karena tidak mungkin,
keputusasaan, atau rasa sakit yang tak tertahankan, maka kamu tidak hanya tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu bahkan akan mati di sini. Anda bahkan tidak akan memiliki masa depan. Kata-kata Jasmine melanda hatinya, menstimulasi keras kondisi mental Yun Ce, membangkitkan sifat keras kepala dan harga dirinya. Dengan raungan yang menindas, dia langsung membuka matanya yang tertutup selama sebulan penuh dengan paksa, matanya dengan warna darah yang menakjubkan. Kekuatan mendalam yang hampir seluruhnya menipis naik sekali lagi. Pagoda itu melepaskan pancaran keemasan yang intens, menyerap energi langit dan bumi secara luas, memungkinkan tubuhnya yang benar-benar rusak dengan cepat memasuki kondisi generasi. Kondisi Yun Ce memungkinkan sorot mata Jasmine melembut dengan segera. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah lonjakan sementara karena Yun Ce di oleh kata-katanya, dan akan dengan cepat berada di ambang kehancuran. Dan pada kenyataannya, itu akan menjadi kehancuran yang lebih serius. Berdasarkan fondasi dan kekuatan Yun Ce sendiri, untuk bisa bertahan sampai keadaan seperti itu sudah merupakan keajaiban yang luar biasa. Untuk ingin bertahan dengan cara seperti itu selama setahun, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Namun, apa yang ditunggu Jasmine, adalah kesempatan yang seharusnya muncul. Pada titik ini, Yun Ce tiba-tiba merasa bahwa energi yang mendalam yang dia keluarkan dengan sekuat tenaga tiba-tiba terputus saat dia benar-benar kehilangan kendali atas energi yang mendalam di dalam nadinya yang dalam. Mengaduk dengan kacau, bahkan energi yang dalam di tubuhnya tidak tergesa-gesa, sebaliknya, itu ditarik kembali ke pembuluh darahnya yang dalam seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Semua energi besar di dalam nadinya yang dalam membeku untuk membentuk topan raksasa, berputar dengan kekerasan yang tak tertandingi. Keadaan pikiran Yun Ce terharu, ini adalah Bang! Sebuah siklon kacau tiba-tiba meledak, pada saat yang sama, cahaya merah biru yang gemerlap seperti bintang berkilauan di dalam nadi Yun Ce yang mendalam. Selanjutnya, gelombang aura mendalam yang sangat tebal berkeliaran dari jauh di dalam pembuluh darahnya, mengalir dengan cepat ke setiap tendon tubuhnya seperti banjir. Uratnya yang dalam mulai membentang dengan cepat, meridiannya mulai menyusut dan meluas dari aura yang dalam, seolah-olah mereka menari dengan gembira. Aura mendalam dari realem bumi mendalam akan muncul sebagai warna putih keruh, namun pada saat ini, Yun Ce sebenarnya adalah bidang padat, putih bersih. Sama seperti kaldu putih yang mengalir, kepadatannya jauh lebih kuat dari masa lalu oleh siapa yang tahu berapa kali. Energi mendalam pelindung di bagian luar tubuhnya juga melebar dan tumbuh lebih kuat beberapa kali. Ini memungkinkan kerusakan dan tekanan yang dialami oleh tubuh Yun Ce turun tajam, laju pemulihan tubuhnya segera menekan laju kerusakannya. Sinar merah biru di dalam nadinya yang dalam tercermin satu sama lain, menjadi lebih cerah. Yun Ce awalnya benar-benar kelelahan, kesadarannya yang berada di ambang kehancuran sekarang tak terbandingkan, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Dia merasakan urat nadinya yang dalam, aura yang dalam, tubuh dan kesadarannya berubah ketika hatinya dipenuhi kejutan yang luar biasa. Saat dia menghela napas, persepsinya terhadap seluruh dunia telah berubah dengan jelas, bahkan turbulensi spasial di sekitarnya tidak terlalu menakutkan. Penerobosan. Sebuah terobosan dari alam mendalam bumi ke alam mendalam langit. Dalam bencana spasial mimpi buruk ini, di bawah tempur mengerikan-mengerikan seperti itu, dalam waktu 1 bulan singkat, kekuatan Yun Yun yang mendalam menerobos dari alam mendalam bumi untuk secara resmi memasuki alam mendalam langit. Yun Ce dengan cepat menenangkan pikirannya dari keadaan gembira untuk sepenuhnya menolak turbulensi spasial. Dia, yang telah menembus seluruh wilayah telah sepenuhnya pulih energi mental dan mendalam. Berada pada kondisi puncak, karena hampir tidak bisa menolak dengan jalan agung Buddha di alam mendalam bumi, kondisinya saat ini dapat dikatakan tanpa usaha. Noda darah di tubuhnya berangsur-angsur berkurang, perlahan-lahan mengungkapkan wajah dan tubuhnya. Pada akhirnya, tepat ketika noda darah dan bekas luka muncul, mereka dengan cepat menghilang. Meskipun dalam seluruh proses itu, Yun Ce masih menanggung apa yang sama baiknya dengan diretas menjadi 10.000 keping di setiap tarikan napas, yang juga mengharuskannya untuk terus-menerus memberikan konsentrasi maksimalnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak buruk, itu datang sedikit lebih awal dari yang aku harapkan. Jasmine bergumam. Selanjutnya, bibirnya meringkuk menjadi seringai aneh, sepertinya sudah waktunya untuk sedikit meningkatkan kesulitan. Jasmine mengangkat telapak tangannya yang putih dan lembut, meraih ruang itu, air mata spasial beberapa meter muncul di depan tubuh Jasmine. Setelah robekan spasial biasa muncul, biasanya akan cepat menghilang, namun untuk robekan spasial ini, belum lagi menghilang, bahkan tidak memiliki jejak penyusutan. Tubuh Jasmine menyala, melangkah ke air mata spasial, setelah itu, air mata spasial tiba-tiba menghilang. Dan semua ini tidak diperhatikan oleh Yun Ce yang berkonsentrasi penuh pada perlawanan terhadap turbulensi spasial. Jasmine juga tidak akan membiarkannya memperhatikan. Detik berikutnya, sosok Jasmine muncul di lokasi lain, sekitarnya kadang-kadang selembar kegelapan dan kadang-kadang selembar warna kacau. Ini adalah celah di ruang angkasa, bisa juga disebut terowongan spasial. Orang biasa tidak akan bisa memahami hal seperti itu, belum lagi pergi ke sana. Di depan Jasmine, adalah ark mendalam primordial yang sangat besar. Itu bolak-balik dalam terowongan spasial misterius ini, tidak jelas kemana itu membosankan menuju. Tatapan Jasmine terkunci pada primordial mendalam ark, dan mengangkat tangannya. Di dalam telapak tangannya, cahaya merah melintas, lalu dengan ringan mengetuk bahtera yang dalam. Di depan ark mendalam primordial, tubuh Jasmine sekecil sebutir pasir di lautan dalam.
Namun pada saat yang tepat ketika telapak tangan Jasmine menyentuh primordial mendalam-mendalam, seluruh primordial mendalam ark langsung diselimuti oleh cahaya merah. Di bawah kekuatan besar yang tak terlukiskan, kecepatan di mana ia bolak-balik melalui ruang tiba-tiba meningkat. Turbulensi spasial di dalam, juga langsung diintensifkan oleh tingkat yang besar. Ini lebih seperti itu. Petik 2. Tangan kecil Jasmine menebas sekali lagi, dan air mata spasial lain muncul di depan tubuhnya. Tepat ketika dia ingin memasukinya, sebuah suara iblis tiba-tiba datang dari segala arah. Kekekeke, seorang manusia benar-benar berani memasuki wilayah raja ini, dan itu adalah boneka kecil. Keke, raja ini belum mencicipi manusia baru dalam beberapa puluh ribu tahun. Petik 2. Jasmine berbalik perlahan, kulitnya masih muda dan lembut sampai berlebihan dan berkata dengan ketidakpedulian yang sama sekali tak tertandingi, Universe Devouring Beast. The Universe Devouring Beast ada dalam celah spasial, memakan ruang, kadang-kadang memakan makhluk hidup yang bepergian di antara ruang-ruang tersebut. Itu adalah binatang primordial level tinggi yang sangat tinggi yang jumlahnya sedikit. Bab 474 mengintensifkan turbulensi tata ruang. Untuk bisa bertahan hidup di tempat ini, sepertinya kekuatan gadis kecil ini setidaknya pada tingkat Sovereign Divine. Namun ini adalah domain kami, taat saja menjadi makanan kami. Petik 2. Suara rendah dan menakutkan lainnya terdengar. Setelah itu, dua pasang mata hitam yang terdistorsi muncul dari kegelapan dan warna dunia yang saling berkaitan. Dua binatang pemangsa semesta. Secara keseluruhan dimensi kekacauan, jumlah semesta pemuja alam semesta tidak akan melebihi 30. Bahkan jika seseorang bepergian melintasi ruang angkasa jutaan kali, dia mungkin tidak akan bertemu dengan semesta Devouring Beast sekalipun. Tetapi jika Anda bertemu satu, itu berarti Anda telah mengalami kemalangan besar. Ini karena lokasi ini adalah ruang antara dimensi, tempat di mana sangat sulit untuk melepaskan energi yang dalam. Karena fakta ini, kecuali jika kamu sangat kuat, jika kamu bertemu dengan semesta Devouring Beast, satu-satunya pilihan kamu adalah melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, kemampuan semesta pemangsa binatang untuk mengendalikan dan mengganggu sifat spasial jauh melebihi kemampuan makhluk lain, itu bisa dengan mudah memotong jalur targetnya, meninggalkan mereka dimanapun untuk lari. Jadi, bahkan jika korban tidak dimakan oleh The Universe Devouring Beast, ia akan ditelan dan dihancurkan oleh terowongan spasial yang runtuh. Dan jika Anda bertemu dengan dua binatang semesta yang menyantap secara bersamaan, bahkan kata, dikutuk, tidak akan cukup untuk menggambarkan situasi Anda. Menghadapi dua setan spasial yang ditakuti ini, Jasmine tidak memilih untuk melarikan diri. Alih-alih wajahnya berubah dingin dan ketika dia menutup distorsi spasial, dia berkata dengan dingin. Apakah kalian berdua mencari mati? Kami mencari mati. Hahaha. Tidak pernah ada yang berani berbicara kepada raja ini dengan cara seperti itu. Ah begitu, Anda sebenarnya adalah roh yang menyedihkan tanpa tubuh fisik. Tidak heran Anda mampu bertahan untuk waktu yang lama di dunia ini. Petik 2. Roh yang menyedihkan. Dua kata itu membuat mata berbintang Jasmine tenggelam dan segera berbalik merah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan sehingga bahkan badai spasial tampaknya masih sesaat. Kamu mencari mati. Jasmine mengulurkan jarinya, dan seberkas cahaya merah tua memancar keluar dari ujung jarinya. Intensitas cahaya itu sebanding dengan cahaya jutaan bintang yang terkumpul. Seketika, lingkungan Jasmine menjadi benar-benar sunyi. Seluruh ruang melengkung ke dalam lubang hitam yang membesar dengan cepat, melahap semuanya. The Universe Devouring Beast menghentikan langkah mereka menuju Jasmine, pada saat yang sama, menatap pada lampu merah yang menyebabkan ruang yang bahkan bergetar. Dua pasang mata buas, mengerikan dan terdistorsi mulai tersentak, mengungkapkan keterkejutan dan teror yang dalam. Suara gemetar berteriak, surga, surga, surga bintang pembantaian dewa. Mustahil, dewa bintang pembantaian surga jelas diracuni dengan racun pembunuh dewa absolut yang dikatakan menyebabkan kematian tertentu, dan sudah jatuh 4 tahun lalu. Ini tidak mungkin. Sepertinya kalian berdua tahu banyak. Mata berbintang Jasmine menjadi lebih dingin, dan niat membunuh yang dilepaskannya menjadi sangat tebal sehingga bisa menembus tubuh dan jiwa. Karena itu yang terjadi, maka itu hanya berarti bahwa kamu bahkan lebih pantas mati. 1. Rute, surga. Jarinya membuat gerakan di udara saat suaranya jatuh. Seketika, garis merah memanjang melintasi rentang dunia aneh ini, sepertinya membelah dua. Begitu garis merah ini membekas pada salah satu tubuh Universe Devouring Beast, ia tanpa ampun melintasi antara kedua matanya yang ketakutan. Pada saat berikutnya, kedua mata terbelah dua dan menghilang, ketika bayangan hitam suram benar-benar melebur ke celah dimensi yang aneh ini. Binatang buas alam semesta ini, yang telah ada selama jutaan tahun, telah mati tanpa bisa mengeluarkan tangisan. Dewa bintang dewa, rahmat, tolong, luangkan aku. The Universe Devouring Beast lainnya mundur ketakutan. Sebelumnya, masih curiga bahwa lampu merah itu hanya gertakan, karena tahu bahwa orang yang bisa menggunakan kemampuan ini telah dihilangkan, tidak pernah muncul lagi. Tetapi sekarang, setelah melihat rekannya dilenyapkan dalam domain mereka sendiri dalam rentang napas, ia telah ketakutan karena akalnya, dan dengan teriakan aneh, melarikan diri dengan kecepatan terbesar ke relung yang dalam dari dimensi spasial. Ingin kabur, Huff. Jasmine tersenyum dengan jijik dingin dan ujung jarinya sekali lagi menyala dengan cahaya merah. Tapi, sebelum cahaya merah menyala, wajahnya tiba-tiba pucat, dan sinar energi yang terkumpul berkumpul menghilang. Selama jeda singkat ini, The Universe Devouring Beast telah melarikan diri ke kedalaman laut dimensi, menghilang tanpa jejak.
Setelah lebih dari 2 tahun berdiam di dalam Sky Poison Pearl dan tidak menggunakan 1 ons energi yang dalam, lebih dari sepertiga dari racun pembunuh dewa mutlak dalam tubuh Jasmine telah dibersihkan, dan jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan jauh melebihi itu. Masa lalu. Namun, itu masih belum mencapai tahap di mana dia bisa bertindak gegabah. Dia segera menghentikan pengejarannya, membungkam tubuhnya, dengan cepat menekan racun yang hampir berkobar lagi, dan sekali lagi menatap ke arah tabut mendalam primordial. Dia dengan paksa mendorong ark mendalam primordial, memperkuat badai spasial di dalam ark, namun dia tidak dapat menentukan apakah Yun Ce bisa mempertahankan dirinya di bawah kekuatan badai spasial. Jika dia tidak tahan, dan dia tidak di sisinya, itu akan sangat meningkatkan kemungkinan kematian keduanya. Setelah perjuangan internal singkat, kekhawatirannya terhadap Yun Ce menang, dan dia menyerah pada kasus ini, merobek celah dimensi yang mengarah langsung kembali ke interior primordial mendalam ark. Sebelum dia memasuki celah, sebuah suara yang bisa membekukan jiwanya menyebar ke seluruh dunia yang aneh ini, menentang hukumnya yang meniadakan transmisi suara. Jika kamu berani menyebarkan berita bahwa putri ini masih hidup, putri ini pasti akan memusnahkan seluruh spesiesmu yang melahap alam semesta. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ah. Setelah menerobos ke alam mendalam Sky, Yun Ce berhasil menstabilkan dirinya dalam turbulensi spasial. Tapi jeda ini tidak berlangsung lama, karena dia tiba-tiba merasakan turbulensi menjadi lebih liar. Seolah-olah cahaya riak di lautan tiba-tiba berubah menjadi gelombang pasang yang mengerikan. Dalam rentang beberapa napas, tubuhnya sekali lagi menjadi basah oleh darah. Yun Ce sekali lagi mengepalkan giginya dengan keras kepala, dan dengusan rasa sakit yang luar biasa bisa terdengar keluar dari mulutnya. Dia mengedarkan semua energi yang mendalam di tubuhnya, dan pagoda emas yang melayang di atas kepalanya mulai berputar dengan cepat. Keletihan dan pemulihan energi yang dalam, bersama dengan kerusakan dan generasi tubuhnya berikutnya. Berjalan pada kecepatan dan frekuensi yang jauh lebih tinggi, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu mencapai titik di mana itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Jika energi mendalam Yun Ce tidak mengalami terobosan besar, ia tidak akan bisa bertahan selama lebih dari 30 napas dalam badai spasial ini, bahkan dengan fisik Dewa Naga dan cara Agung Buddha membantunya. Saat Jasmine secara diam-diam memantau kondisi Yun Ce, fitur halusnya, seolah dibuat dari batu giok halus, tidak menunjukkan ekspresi. Dalam sekejap mata, 14 jam telah berlalu dan tubuh Yun Ce mulai bergetar dan berkedut. Turbulensi spasial yang mengerikan telah merobek dadanya beberapa kali, hampir menghancurkan organ internalnya dan hampir mencabik-cabik tenggorokannya pada beberapa kesempatan. Jasmine tahu bahwa Yun Ce sudah mencapai titik kritis. Matanya menyala, dan cahaya tak berwarna muncul dari tangannya. Seketika, ruang di sekitarnya tampak mengeras. Setelah ini, turbulensi spasial menjadi terasa lebih lembut, dan intensitasnya secara bertahap berkurang ke tingkat itu 14 jam yang lalu. Saat angin topan yang membubungnya mati kembali menjadi badai yang kuat, Yun Ce, yang selalu mempertahankan posisi duduk di dalam badai spasial, tiba-tiba merosot ke tanah. Saat tubuhnya dengan cepat mengisi kembali darahnya, dia berbaring di sana mengambil napas besar. Setelah beberapa saat, dia kembali duduk dengan susah payah. Tanpa membuat satu gerakan pun, ia berkonsentrasi penuh dan luka-luka di tubuhnya mulai pulih. Meskipun turbulensi spasial telah mereda, penyerapan energi alami Yun Ce hanya sedikit melambat. Dalam turbulensi spasial yang lebih lembut, Yun Ce menggunakan 1 jam untuk lebih atau kurang pulih dari luka-lukanya. Dan meskipun energinya yang dalam melindunginya pada saat yang sama, itu masih pulih hingga setengahnya. Yun Ce membuka matanya, tatapannya mengamati ruang yang terus berubah, dan dia melihat Jasmine menatapnya tanpa ekspresi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara di antara gigi yang terkatup. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa turbulensi spasial tiba-tiba melonjak sedemikian parahnya? Petik 2. Jasmine dengan lembut menjawab, tabut primordial mendalam ini selalu seperti ini, karena fluktuasi seperti itu terjadi adalah sangat normal. Tapi jangan bersukacita lagi, karena turbulensi spasial sebesar itu pasti akan terjadi lagi. Bahkan mungkin lebih mengerikan daripada yang terakhir. Ini juga akan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Jangan lupa, ark mendalam primordial hanya muncul di benua langit mendalam sekali setiap 300 tahun, jika tidak perlu berhenti untuk muncul di lokasi lain, jadi mengapa perlu 300 tahun penuh untuk muncul lagi? Dan sementara itu bergerak melalui ruang angkasa dalam 300 tahun ke depan, segala macam turbulensi spasial dapat terjadi. Momen istirahat Anda tidak akan bertahan lama. Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah dan berkonsentrasi sehingga Anda dapat memulihkan kekuatan fisik dan energi yang dalam. Petik 2. Selama bulan dalam ark primordial mendalam, setiap detik adalah seperti neraka bagi Yun Ce. Jika dia sedikit rileks, tubuhnya akan tercabik-cabik. Pada saat ini, keadaan turbulensi spasial akan sama dengan api penyucian bagi makhluk hidup dari benua langit yang mendalam. Namun untuk Yun Ce, yang telah mengalami turbulensi spasial berkali-kali lebih besar, ini seperti surga yang sempurna. Ketika dia melawan turbulensi, dia mulai mengamati sekelilingnya. Meskipun badai spasial sangat mengerikan, dinding dan lantai di tempat ini bahkan tidak mengalami kerusakan, bahkan goresan terkecil pun tidak bisa dilihat. Tingkat ketangguhan tempat ini, tidak diragukan lagi, sangat mengerikan. Bahkan jika Yun Ce mampu menahan turbulensi spasial di tempat ini, dinding yang mengelilinginya, akan terbukti menjadi penghalang lain yang tak tertandingi. Setiap batu bata dan batu di tempat ini telah mengalami badai spasial selama bertahun-tahun, namun ia tidak dapat menemukan sedikit pun goresan.
Bahkan jika dia bisa selamat dari badai spasial ini, bagaimana dia bisa menghancurkan pintu batu ini untuk meninggalkan tempat ini? Pikiran itu terlintas di benak Yun Ce, tapi dia segera menekannya, dan memfokuskan pikirannya sepenuhnya. Dia mengambil kesempatan untuk memulihkan kekuatan fisik dan energinya yang dalam sementara dia masih memiliki kemampuan untuk melawan turbulensi spasial. Dia tidak akan putus asa dengan mudah, juga tidak akan jatuh dalam keputusasaan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang di tempat neraka ini? Selama napasnya masih melekat, bahkan jika dia harus menanggung sesuatu yang jauh melebihi batas manusia biasa, keinginannya tidak akan pernah putus. Lebih jauh lagi, sekarang bukan saatnya memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi untuk mengerahkan seluruh upayanya untuk bertahan dari tempat ini. Kemudian, seperti yang dikatakan Jasmine, sedikit demi sedikit, dia akan menyesuaikan tubuhnya dengan turbulensi spasial di sini. Ketenangan turbulensi spasial tidak berlangsung lama. 2 jam kemudian, itu mulai mengamuk sekali lagi, dan dalam sekejap, sepertinya dewa kematian yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Yun Ce, menggunakan sabit kejam mereka untuk tanpa ampun mengiris tubuhnya. Mata Yun Ce membesar, dan dengan raungan marah, ia melepaskan energi yang mendalam di dalam nadi yang mendalam ke tingkat tertinggi. Pada saat yang sama, jalan agung Buddha mulai berputar di tingkat tertinggi juga. Dia tidak tahu kapan keadaan ini akan berakhir. Dan dia bahkan mungkin mati di tempat ini pada akhir dari semua itu. Namun, dia tidak akan pernah menyerahkan keinginannya atau tubuhnya sampai mati. Bab 475 Penghentian Ark yang Mendalam Primordial. Kali ini, Yun Ce bertahan selama 14,5 jam. Yun Ce, yang terus-menerus dalam kondisi konsentrasi penuh sehingga dia bisa menahan badai spasial, tidak melihat perubahan dalam jumlah waktu yang bisa dia tahan melawannya. Tetapi Jasmine telah menghitungnya dengan tepat, meskipun itu hanya peningkatan 30 menit, tapi itu cukup untuk mengungkapkan bahwa tubuh Yun Ce dan kekuatan yang mendalam telah mengalami sejumlah perubahan halus yang mengejutkan setelah dia diliputi oleh badai 14 jam terakhir. Setelah Yun Ce mencapai titik kritis lagi, badai spasial mereda sekali lagi. Yun Ce, yang memiliki satu kaki dikubur, pingsan di lantai, dan mulai mati-matian terengah-engah. Kemudian, ia menggunakan 40% konsentrasinya untuk melawan badai spasial yang lebih tenang, dan 60 lainnya untuk memulihkan kekuatannya yang dalam dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah ia pulih ke tingkat yang cukup, turbulensi spasial mulai menjadi liar sekali lagi. Pada percobaan ketiga, Yun Ce bertahan selama 15 jam. Dan pada hari keempat, ia bertahan hampir 16 jam. Waktu, dalam ruang kecil yang tak terhindarkan ini dan bencana spasial yang tampaknya tak ada habisnya, perlahan mengalir bersama. Pada periode ini, Yun Ce tidak terlibat dalam pertempuran dengan siapapun, tetapi setiap napas yang diambilnya, bahkan lebih berbahaya dan mengancam jiwa daripada pertarungan apapun. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih keras dan lebih keras setiap kali generasi. Dia tidak punya waktu luang untuk melatih kekuatannya yang dalam, tetapi itu mengalami pertumbuhan yang mengejutkan, menjadi lebih kuat dan lebih kuat ketika dia melepaskan dan memulihkan energi yang dalam pada frekuensi yang menakutkan. 8 bulan kemudian, kekuatan mendalam Yun Ce telah menembus langsung ke tingkat kelima dari tahap awal alam mendalam langit. Dia rata-rata satu tingkat setiap 2 bulan. Ini adalah alam mendalam langit yang kita bicarakan. Pergi dari level 1 ke level 5 dalam alam mendalam langit jauh lebih sulit daripada beralih dari tahap awal alam mendalam tingkat dasar ke puncak alam mendalam bumi. Ini berarti bahwa kecepatan peningkatannya dalam 8 bulan ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan peningkatannya dalam 3,5 tahun sejak ia menerima vena mendalam Evil God. Tingkat peningkatan ini sudah cukup untuk memukau tanpa henti dan membingungkan para ahli terbesar dari benua mendalam langit. Pada saat yang sama, karena Yun Ce sebagian besar dalam keadaan di mana ia melepaskan energinya yang dalam pada output maksimum, meskipun tingkat energinya yang dalam naik pada tingkat yang ganas, itu terutama stabil dan terkondensasi. Pada titik waktu manapun kekuatannya yang dalam tidak mengalami cahaya atau ketidakstabilan apapun yang biasanya datang dengan peningkatan cepat energi yang dalam. Kali ini, dia benar-benar bertahan selama 5 hari. Jasmine bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Matanya jelas mendokumentasikan setiap perubahan Yun Ce. Pada saat ini, Yun Ce sekali lagi mencapai titik kritis dari apa yang bisa dia tahan. Mengikuti pelemahan substansial dari kekuatan yang mendalam dan kemampuan regeneratif, tubuh Yun Ce mulai dengan kasar mengubah. Suara gertakan terdengar, dan tulang Yun Ce mulai retak di bawah kekuatan badai spasial, sementara meridiannya mulai pecah. Sepertinya itu sudah cukup. Jasmine mengulurkan tangannya, yang berarti memotong sebagian besar badai spasial. Pada saat ini, Yun Ce tiba-tiba membiarkan teriakan kemarahan, ketidakpuasan dan rasa sakit keluar dari mulutnya. Kekuatan dan jiwanya yang dalam seharusnya habis tetapi mereka mulai membengkak dengan sengit saat Yun Ce dengan gigih menentang serangan badai spasial terhadap tubuhnya. Gerakan Jasmine akibatnya menjadi lebih lambat ketika dia melihat bahwa tubuh Yun Ce mulai memancarkan kilatan, cahaya yang mendalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berkata, apakah dia akan membuat terobosan lagi? Itu tidak benar. ROOOAR. Tangisan naga yang rendah dan mencengangkan mulai beresonansi dari tubuh Yun Ce, menyebabkan ruang di sekelilingnya bergetar. Saat teriakan naga bergema, bayangan naga biru muncul di belakang Yun Ce. Bayangan naga itu meluas dengan cepat, berlanjut selama 5 napas penuh sebelum menghilang secara bertahap. Pada saat yang sama, Jasmine bisa merasakan kehadiran naga azure primordial dari tubuh Yun Ce, meskipun kehadiran yang tampaknya memasuki belantara kematian.
Retak, retak, retak. Suara tulang yang tajam dan jernih mulai datang dari tubuh Yun Ce. Namun ini bukan suara patah tulang, tetapi suara tulang perlahan generasi. Bahkan dagingnya mulai beregenerasi, tetapi rohnya tetap mandul dan lemah, terhuyung-huyung di tepi jurang. Namun, dalam kondisi spiritual yang lelah dan tegang ini, ia dengan ulet menahan dampak dari badai spasial. Garis keturunan Dewa Naganya telah mencapai konsentrasi 1/1000. Jasmine berkata dengan suara heran, dia jauh lebih jelas daripada Yun Ce tentang pentingnya memiliki 1/1000 garis keturunan Dewa Naga. Dalam keadaan normal, di dalam tubuh makhluk fana dari pesawat yang lebih rendah, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk sejumlah kecil sumsum naga dewa di tubuh Yun Ce untuk hanya menghasilkan satu tetes darah Dewa Naga. Tetapi dalam ark mendalam primordial ini, setelah tubuhnya mengalami kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya, sambil mesumsum Dewa Naga pada saat yang sama, dengan penambahan makanan yang berasal dari energi surga dan bumi yang dihasilkan oleh jalan agung dari Buddha, semua ini digabungkan bersama untuk meningkatkan ketebalan darah Dewa Naga Yun Ce hampir 20 kali dalam rentang kurang dari setahun. Yun Ce saat ini, bahkan tanpa melepaskan sedikit pun energi yang mendalam, sudah memiliki fisik yang diperkuat ke titik di mana tubuhnya bisa mengambil serangan dari singgasana tingkat rendah, dan pada dasarnya tidak menerima luka nyata dari serangan itu. Sepertinya dia bisa terus menolak untuk sementara waktu lebih lama. Jasmine menurunkan telapak tangannya, dan dengan mata yang beriak dengan lampu merah, terus mengamati Yun Ce, mengamati setiap perubahan yang terjadi padanya. Pada awalnya, dia terus membuat rencana untuk membuat Yun Ce perkasa, dengan tujuan tunggal untuk membangun kembali tubuhnya. Tapi saat kekuatan Yun Ce meningkat sedikit demi sedikit, dengan kecepatan yang jauh melebihi perhitungan awalnya, keinginan tanpa sadar terbentuk di dalam hatinya. Keinginan untuk melihat seberapa jauh manusia ini bisa pergi sebelum dia meninggalkannya. Dan keinginan ini terus tumbuh semakin kuat. Hanya dia sendiri yang belum menyadarinya. Waktu terus mengalir, dan tanpa disadari, sejak saat Yun Ce memasuki ark mendalam primordial, 18 bulan penuh telah berlalu. Dan Yun Ce bertahan dalam badai spasial yang tak pernah berhenti selama 18 bulan penuh. Suara ledakan spasial sangat menusuk telinga, namun, apakah itu Yun Ce atau Jasmine, keduanya sudah terbiasa dengan kebisingan ini. Dan hal lain yang mereka terbiasa adalah kehadiran satu sama lain. Alasan mengapa Yun Ce bisa bertahan dengan pahit sepanjang jalan di tempat yang mengancam jiwa dan menakutkan ini adalah karena dia tidak sendirian. Karena sementara Jasmine terus-menerus memperingatkan dan memarahinya, dia juga menemaninya dan mendukungnya. Bahkan setelah bertemu dengan bencana seperti itu, masih ada seseorang yang berhadapan dengannya, seseorang yang berkali-kali menyelamatkannya dari kebingungan dan keraguannya dengan mengarahkannya ke arah yang benar. Adapun Jasmine, dalam beberapa tahun terakhir ini, hanya Yun Ce yang ada di sampingnya. Meskipun penampilannya tidak pernah berubah sejak dia bertemu Yun Ce, dalam hal usia, dia telah tumbuh dari 13 tahun menjadi 18 tahun. Dalam hidupnya, lebih dari seperempat waktunya telah dihabiskan semata-mata dengan Yun Ce, dengan lebih banyak tahun yang akan datang. Dan karena itu sudah menjadi kebiasaan, dan karena seseorang cenderung mengabaikan apa yang telah menjadi kebiasaannya, tak satu pun dari mereka yang pernah memiliki pikiran ini melintas di benak mereka, jika suatu hari mereka berdua harus menempuh jalan masing-masing. Bagaimana mungkin? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sudah setengah bulan, Jasmine merenung ketika dia mengamati keadaan Yun Ce saat ini, setelah dia mencapai apa yang bisa dikatakan sebagai terobosan lain yang tidak bisa dijelaskan. Yun Ce telah bertahan selama 15 hari penuh sebelum situasinya menjadi genting lagi. Saat Jasmine hendak menghalangi badai spasial, seluruh ruang mulai bergetar dengan ganas, dan raungan raksasa keluar dari segala arah. Situasi ini bertahan selama 10 napas. Permutasi baru ini menyebabkan alis Jasmine berkerut, dan dia akan melepaskan auranya untuk menyelidiki apa yang terjadi pada ark mendalam primordial, ketika tiba-tiba, badai spasial tenang dengan cepat dan keretakan spasial yang menghancurkan tak henti-hentinya, ganas, dan destruktif yang menghancurkan menghilang. Bahkan distorsi dalam ruang mulai menyusut menjadi riak-riak kecil sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan pada akhirnya, bahkan suara ledakan spasial telah sepenuhnya menghilang. Segalanya menjadi diam. Turbulensi spasial, dalam situasi di mana Yun Ce dan Jasmine tidak siap untuk itu, telah menghilang. Dan satu-satunya alasan turbulensi spasial akan hilang adalah karena tabut mendalam primordial telah berhenti. Berhenti. Kenapa itu berhenti? Jasmine merajut alisnya bersama, mungkinkah primordial mendalam ark tidak hanya berhenti di benua langit mendalam, tetapi di lokasi lain juga. Turbulensi spasial telah sepenuhnya menghilang. Bukannya itu telah mereda seperti sebelumnya, itu telah sepenuhnya menghilang. Perubahan ini memberikan sentakan pada semangat Yun Ce yang benar-benar lelah, tetapi dia berada dalam kondisi di mana dia tidak dapat berbicara atau memperhatikan lingkungannya. Sebaliknya ia mati-matian memusatkan semangatnya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya menggunakan jalan agung Buddha. Tanpa kehadiran turbulensi spasial, jalan agung Buddha menyerap energi langit dan bumi pada tingkat yang puluhan kali lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun pemulihannya jauh lebih cepat daripada orang normal, dibandingkan dengan 18 bulan yang dihabiskannya dalam badai spasial, itu sangat lambat. Tanpa perlu membagi perhatiannya untuk melawan turbulensi spasial, hati Yun Ce telah sepenuhnya stabil. Perasaan ini seperti dia telah melangkah dari api penyucian menjadi surga seperti mimpi. Meskipun mentalnya terkuras, dan seluruh tubuhnya lemah dan menderita rasa sakit yang luar biasa, perasaan santai ini hampir membuatnya merasa seperti melayang.
18 bulan penuh. Dia telah bertahan di api penyucian 18 bulan ini dan sekarang dia akhirnya melihat fajar yang cemerlang dan cerah. Jasmine tidak mengganggunya, juga tidak pergi keluar untuk menyelidiki. Tubuhnya tenggelam, dan dia berdiri di depan Yun Che, mengamati keadaannya saat ini sementara secara bersamaan menatap dinding di sekitarnya yang lebih keras dari batu surgawi. Mata berembun tanpa ekspresi tanpa riak, pikirannya misteri. Sehari telah berlalu, dan suasananya tetap tenang dan diam, tanpa ada ledakan tiba-tiba. Ketika itu muncul di benua langit yang mendalam, ia berhenti selama setengah tahun. Tidak ada cara untuk mengatakan apakah keheningan ini akan bertahan setengah tahun juga. Juga tidak ada cara untuk mengatakan di mana ark mendalam primordial telah berhenti pada saat ini. Dan sepanjang hari, Yun Che hanya duduk bersila di lantai, luka di tubuhnya sembuh hingga sekitar 70%. Napasnya juga menjadi stabil, dan arwahnya telah pulih sangat. Karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangunkan Yun Che. Jasmine, yang telah tidur sepanjang hari, membuka matanya dan memandang Yun Che. Dia bersiap untuk membangunkannya ketika tubuh Yun Che mulai mengalami perubahan mendadak. Pagoda emas kusam berputar perlahan di atas kepala Yun Che mulai berputar dengan cepat, dan warna pagoda perlahan menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Dari emas kusam, secara bertahap berubah menjadi warna emas mengkilap. Setelah itu, cahaya keemasan mulai tenggelam dan menyebar ke seluruh tubuh Yun Che. Seolah-olah Yun Che telah mengenakan lapisan pakaian emas kabur. Mungkinkah, mata berbintang Jasmine berkedip dengan kejutan yang dalam. Bab 476 Hancurnya Kesalahan Naga. Yun Che sendiri, telah memasuki kondisi yang sangat halus. Tiba-tiba, dia tidak bisa merasakan sakit, juga tidak bisa mendengar suara apapun. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah menghilang dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah tubuhnya saat ini mengambang ringan dan berenang bebas di langit tanpa batas. Antara langit dan bumi, dan dalam ruang yang kacau, seolah-olah keberadaannya adalah satu-satunya yang tersisa. Kekuatan alam yang tak tertandingi yang agung dan tak tertandingi mengalir ke arahnya. Pasukan menyelimuti seluruh tubuhnya dan menyembur ke dalam tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya, memulihkan energinya yang dalam, dan menyempurnakan tubuhnya. Kekuatan energi ini terasa akrab, namun asing baginya, dan mereka jauh lebih murni daripada sebelumnya. Tidak, harus dikatakan bahwa meskipun mereka adalah kekuatan energi yang sama, seolah-olah mereka adalah kekuatan energi dari tahap lain. Kesadarannya mengatakan kepadanya, bahwa jalan budanya yang agung, sekali lagi telah membuat terobosan. Dan terobosan kali ini, sama sekali berbeda dari beberapa terobosan di masa lalu. Beberapa terobosan pertama, bisa dikatakan terobosan level dalam tahap yang sama. Sementara terobosan kali ini, sensasi aneh itu, benar-benar merupakan terobosan dari ranah besar dari panggung, ke panggung yang jauh lebih tinggi. Saat itu, ketika dia membuat terobosan ke tingkat ketiga dari Jalan Agung Buddha, Jasmine pernah mengatakan kepadanya bahwa setiap 3 tingkat Jalan Agung Buddha adalah daerah aliran sungai. 3 yang pertama dapat dianggap sebagai ranah entry stage. Setelah memasuki yang keempat, itu berarti melangkah ke alam tingkat menengah. Dan melangkah ke tingkat keempat dengan tubuh manusia, bahkan lebih sulit daripada naik ke surga sendiri. Namun, saat ini, dengan rentang waktu 3 tahun dari terobosan sebelumnya, ia telah berhasil melangkah ke tingkat keempat Jalan Agung Buddha, yang disebut Jasmine sebagai tugas bahkan lebih sulit daripada naik ke surga sendiri. Budidaya Jalan Agung Buddha tidak bergantung pada pertempuran, juga tidak bergantung pada keberadaan energi yang mendalam. Pertumbuhannya, terutama bergantung pada pemahaman dan wawasan. Dalam 18 bulan ini, Jalan Agung Buddha Yun Yun pada dasarnya telah beredar setiap detik, dan lebih dari 80% dari waktu itu, ia berada dalam keadaan sirkulasi pada tingkat terbesar dan batas tertinggi. Sejumlah besar kekuatan langit dan bumi diserap, hampir tidak bisa dihitung. Secara halus, komunikasinya dengan kekuatan alam dan pemahamannya terhadap Jalan Agung Buddha, terus-menerus semakin dalam. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan tingkat keempat, dan melangkah ke ranah baru lain dari Jalan Agung Buddha. Tubuhnya, juga dilahirkan kembali dari pembaptisan yang dianugerahkan oleh Jalan Agung Buddha tingkat yang lebih tinggi. Dan, itu adalah kelahiran kembali dengan tingkat yang ekstrim. Mengikuti setelah terobosan Yun Che tentang Jalan Agung Buddha, kecepatan pemulihan luka-lukanya juga meningkat dengan cepat. Luka di tubuhnya menutup dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Melalui luka penutupan Yun Che, Jasmine bisa melihat bahwa darahnya jelas dicampur dengan warna emas tipis. Tingkat keempat dari Jalan Agung Buddha. Langkah pertama menuju tubuh para suci, yang legendaris. Dia sebenarnya menggunakan kurang dari 5 tahun, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kakak. Petik 2. Jasmine bergumam ringan. Saat ini, dia sebenarnya agak aneh. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia masih sangat heran dengan terobosan Yun Che kali ini. Untuk 3 terobosan pertama, meskipun Yun Che selalu membuat mereka di depan prediksi, mereka hanya sedikit mengejutkannya. Sementara saat ini, perasaannya benar-benar harus digambarkan dengan kata, sok. Karena terobosan ke tahap keempat Jalan Agung Buddha adalah konsep yang sama sekali berbeda dari 3 yang pertama. Meskipun terobosannya sangat terkait dengan 18 bulan penanaman seperti neraka dalam turbulensi dimensi, Jasmine jelas tahu bahwa itu bukan seluruh alasannya. Alasan yang paling penting adalah kemampuan komprehensif, dan keberuntungan, dengan kata lain, afinitas dan kesukaan ruang kacau alami terhadapnya. Kalau tidak,
Ketika bertukar dengan seseorang yang memiliki tubuh yang sama, kekuatan yang sama, tetapi kemampuan komprehensif yang berbeda dan keberuntungan yang relatif normal dalam turbulensi spasial yang sama, lupakan sekitar 18 bulan, bahkan jika ia diberikan 18 tahun, atau bahkan 180 tahun, atau bahkan 1800 tahun, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke tingkat keempat Jalan Agung Buddha. Kebenaran di depan matanya telah memberitahu Jasmine bahwa kemampuan komprehensif Yun Ce, dan keberuntungannya sebenarnya jauh melebihi kemampuan kakaknya. Dalam 4 jam, tubuh Yun Ce benar-benar halus. Pagoda Buddha di atas kepalanya menghilang, dan semua luka eksternal dan internal di tubuhnya juga sembuh sepenuhnya. Dia membuka matanya, dan saat itu juga pupil matanya bersinar, sedikit cahaya keemasan melintas. Sangat bagus, Jasmine, pada kesempatan yang sangat langka ini, mengangguk dengan pujian. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan menembus ke tingkat keempat dari Jalan Agung Buddha begitu cepat. Anda sudah mampu menyerap kekuatan alam dari tingkat yang lebih tinggi. Penyempurnaan dari tingkat keempat Jalan Agung Buddha memberi Anda kekuatan lengan 50.000 kilogram. Kekuatan dan kecepatan pemulihan tubuh Anda saat ini, tidak sedikit pun lebih rendah dari pemberian garis keturunan Dragon God. Dengan integrasi garis keturunan Naga Dewa, meskipun Anda masih kekurangan banyak dalam hal kekuatan tubuh Anda sama sekali tidak kalah dengan Raja setengah langkah. Berdasarkan kecepatan pemulihan, Anda bahkan telah melampaui Raja sebenarnya. Petik 2. Saat ini, kamu seharusnya bisa menggunakan Purgatory dengan relatif mudah. Namun, meskipun pertumbuhan Anda mencengangkan, Anda tidak harus dengan terburu-buru mengaktifkan gerbang Rumbling Heaven. Petik 2. Tingkat pertama dari Jalan Agung Buddha memberikan kekuatan lengan 2.000 kg, tingkat kedua dari Jalan Agung Buddha memberikan kekuatan lengan 4.000 kg, tingkat ketiga dari Jalan Agung Buddha memberikan kekuatan lengan 10.000 kg, tetapi ada lompatan besar dalam besarnya yang diberikan oleh tingkat keempat. Kekuatan lengan 50.000 kg. Meskipun peningkatan kekuatan tubuh tidak dapat dirasakan secara intuitif, itu secara alami masih pada tingkat yang mencengangkan yang mirip dengan peningkatan kekuatan lengan. Dengan tubuhnya saat ini, kemampuan pemulihan, dan tingkat Jalan Agung Buddha, turbulensi spasial yang normal pada dasarnya tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Dia bisa hidup di dalam tanpa merasakan sedikit tekanan, dan bahkan jika dia tidur secara terbuka, itu tidak masalah sama sekali. Yun Ce merasa tubuhnya sendiri sangat ringan. Visi dan kemampuan pendengarannya menjadi lebih sensitif juga. Sedikit menggerakkan pikirannya, tubuhnya mulai melayang. Setelah kekuatannya yang mendalam telah menembus ke alam mendalam langit, ia akhirnya memiliki kemampuan untuk terbang juga. Dalam rentang waktu 18 bulan, kekuatannya yang mendalam telah secara berturut-turut melintasi 8 tingkat. Saat ini, dia sudah berada di tingkat ke-8 alam mendalam langit. Dalam 1,5 tahun, dari puncak mendalam bumi, ia menyeberang ke mendalam langit tahap akhir. Yun Ce memanggil kesalahan naga, dan meraihnya di tangannya. Sebagai pedang yang berat dengan massa 10.000 kg, dia masih akan merasakan rasa berat yang besar bahkan saat memegangnya dengan kedua tangan. Tapi saat ini, ketika meraihnya dengan satu tangan, rasanya sangat ringan, seolah-olah itu tidak ada. Dia tidak mengalami 18 bulan pengalaman seperti neraka ini tanpa hasil. Dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini berkali-kali lebih kuat daripada sebelum dia memasuki ark mendalam primordial. Dalam 18 bulan yang singkat, dengan pertumbuhan seperti itu sudah cukup untuk membuat ekspresi siapapun pucat karena kaget. Namun, Yun Ce tidak terlalu terkejut atau gembira, karena hanya dia sendiri, dari seluruh dunia ini, yang tahu apa yang telah dia alami selama 18 bulan ini. Apakah ark mendalam primordial dihentikan? Yun Ce melihat sekeliling, dan bertanya pada Jasmine. Seharusnya terhenti, aku tidak tahu harus berhenti di tempat seperti apa. Jawab Jasmine. Tapi, ini bukan masalah yang harus kamu khawatirkan saat ini. Apa yang perlu Anda pikirkan sekarang, adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Anda memiliki dua pilihan. Jika Anda tahu seni konstruksi formasi, Anda dapat mencoba memperbaiki formasi yang mendalam di pintu batu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan ini, maka, Anda hanya punya satu pilihan ini, dan itu dengan paksa menghancurkan pintu batu, atau dinding. Mengenai apakah Yun Ce tahu bagaimana membangun formasi yang mendalam, Jasmine secara alami tahu betul itu. Oleh karena itu, jika Yun Ce ingin meninggalkan tempat ini, satu-satunya metode adalah mendobrak pintu batu. Namun, setiap batu dan bata di tempat ini berasal dari era primordial, tingkat ketangguhan mereka hanya bisa dikatakan telah melampaui pemahaman orang normal. Yun Ce hanya mengalami 18 bulan turbulensi spasial, dan tubuhnya sudah terluka berkali-kali. Jika bukan karena keberadaan fisik Dewa Naga dan Jalan Agung Buddha, dia pasti sudah mati berkali-kali. Sementara batu bata di sini benar-benar mengalami untuk dewa tahu berapa tahun turbulensi spasial. Namun, tidak peduli di mana garis pandangnya mendarat, ia tidak dapat menemukan keberadaan bahkan sedikit pun retak atau kerusakan. Meskipun kekuatan Yun Ce telah sangat melonjak, untuk membuatnya membuka pintu batu yang tak terhitung jumlahnya turbulensi spasial tidak dapat meninggalkan goresan pada. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak sepenuhnya realistis. Namun, jika dia ingin meninggalkan tempat ini adalah satu-satunya jalan keluar. Dia harus mencobanya, dan mungkin, keajaiban akan benar-benar muncul. Yun Ce meraih kesalahan naga, merasakan kekuatan di tubuhnya yang tangguh sejauh sulit baginya untuk percaya sendiri, dan berkata. Dalam periode waktu ini,
kekuatan dan kekuatanku yang sangat besar telah meningkat beberapa kali. Saya mungkin benar-benar memegang kemungkinan merusak pintu batu ini. Bahkan jika saya hanya dapat membuat penyok kecil untuk itu dengan sekali coba, jika saya terus tanpa akhir, pasti akan datang suatu hari itu benar-benar rusak. Petik 2. Cobalah. Jasmine berkata dengan tenang, saat dia dengan sabar menatapnya. Berkenaan dengan tingkat ketangguhan pintu batu, secara alami, dia bisa memahaminya lebih dari Yun Ce, bahkan tingkat kekuatan Yun Ce saat ini, adalah sesuatu yang lebih jelas darinya daripada Yun Ce sendiri. Yun Ce mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan pintu. Bernafas dengan ringan, dia mengaktifkan Burning Heart dan mengangkat Dragon Vault dengan kedua tangannya. Kemudian, alisnya rajutan, energi yang mendalam berkumpul, dan dia menghancurkan Falling Moon Sinking Star. Dentang. Suara keras menusuk telinga yang tak tertandingi berdering. Telinga Yun Ce merasa seolah-olah mereka ditusuk oleh jarum logam. Dia untuk sementara kehilangan indera pendengarannya di bawah rasa sakit yang hebat, karena lompatan besar yang jauh melebihi harapannya menyerangnya. Lengan Yun Ce langsung mati rasa, dan Dragon Vault terbang keluar dari tangannya juga. Itu kemudian menabrak dinding dengan dentang dan jatuh ke tanah. Yun Ce dikirim langsung terbang juga, karena punggungnya sangat menabrak dinding di bagian belakang, memukau dia sepenuhnya dari tabrakan. Dari rebound yang sangat besar ini, Yun Ce bisa membuat perkiraan kasar tentang seberapa besar kekuatannya saat ini telah tumbuh dari sebelumnya. Dan dari rebound seperti ini, selain dari kekacauan sementara dan kecil ke otak dan aliran darahnya, dia tidak menerima sedikit pun kerusakan yang sebenarnya. Dia buru-buru melangkah maju, dan matanya mendarat pada posisi pintu batu dipukul dengan sesar naga. Dan posisi itu, tidak lagi sehalus cermin. Sebagai gantinya, titik putih yang sangat kecil telah muncul. Meskipun titik putih ini sangat kecil, bisa diabaikan jika orang tidak memperhatikan, titik putih memang muncul. Seiring berjalannya waktu, tidak ada jejak titik putih yang dipulihkan ke kondisi semula. Sukacita langsung melonjak dalam hati Yun Ce. Meskipun itu hanyalah titik putih yang sangat kecil, itu sudah jelas berarti bahwa pintu batu ini tidak dapat ditembus, dan saat ini dia sudah memiliki kekuatan yang mampu merusaknya, bahkan jika itu hanya bekas luka kecil. Belum lagi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Oh, garis pandang Jasmine jatuh pada titik putih itu juga. Selain respons ringan, dia tidak mengungkapkan emosi lain. Aku mungkin benar-benar bisa dengan perlahan membuka pintu ini. Kata Yun Ce bersemangat. Turbulensi spasial telah berhenti, kekuatannya telah meningkat dengan eksplosif, dan saat ini, ia dapat melihat harapan untuk melarikan diri dari tempat ini, tidak mungkin bagi Yun Ce untuk tidak merasa bersemangat. Menjangkau telapak tangannya, kesalahan naga sudah terbang kembali ke tangannya. Dengan erat meraih Dragon Vault, matanya bersinar dengan cahaya yang dipenuhi dengan keyakinan. Api penyucian. Sebuah cahaya mendalam dangkal bersinar dari tubuh Yun Ce, dan auranya langsung berubah menjadi kekerasan. Dalam matanya, merah-merah, mirip dengan warna darah segar, menyala. Api Phoenix melonjak pada saat ini juga, saat mereka buru-buru menyelimuti seluruh bilah naga Vault. Dengan keadaan, penyucian, diaktifkan, meskipun tubuhnya masih terasa sedikit berat, dibandingkan dengan perasaan sebelumnya, tentang gunung yang menekan tubuhnya dan organ-organnya yang tampaknya akan hancur, itu benar-benar berbeda. Dia percaya bahwa jika kekuatannya yang mendalam adalah untuk membuat terobosan ke realem kaisar yang mendalam, dia bahkan mungkin bisa dengan santai, dan tanpa tekanan, terus mempertahankannya seperti jiwa jahat dan membakar hati. Kali ini, aku pasti bisa memecahkan celah kecil. Yun Ce dengan geram. Dengan setiap celah kecil, akan datang suatu hari ketika aku akan bisa menghancurkan celah besar yang cukup besar untuk bisa keluar. Saat kata-katanya jatuh, aura Yun Ce sudah meluas ke ekstrim. Dengan raungan nyaring, kesalahan naga, yang dipenuhi dengan api Phoenix, dihancurkan ke bawah dengan sekuat tenaga. Menghancurkan langit yang menebangi bumi. Ledakan. Ruang di sekitar pintu batu itu benar-benar tenggelam, seolah-olah seluruh dunia telah bergoyang sesaat. Yun Ce sudah melakukan persiapan yang diperlukan untuk menahan rebound besar. Selama satu saat ketika kesalahan naga dan pintu batu bertabrakan, tangannya mulai mati rasa pada saat yang sama. Tiba-tiba, dia merasa tangannya anehnya ringan. Dentang. Kekuatan energi yang keras dikirim ke Yun Ce, tanpa ampun menabraknya, menyebabkan dia muntah seteguk darah segar. Punggungnya sekali lagi menabrak tembok di belakang, dan tabrakan itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Kesalahan naga sekali lagi lolos dari tangannya juga. Namun, kali ini, kesalahan naga telah terbelah menjadi dua, yang terbang ke dua arah yang berbeda. Dalam ruang yang terdistorsi, suara tangisan naga yang panjang dan menyakitkan menggerakkan. Bab 477 munculnya kembali api-api. Bang! Bang! Patahan naga pecah menjadi dua bagian, mendarat sangat ke kiri dan kanan Yun Ce, dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda gerakan. Ujung pedang yang berbentuk seperti kepala naga ganas, perlahan-lahan kehilangan energinya. Cahaya memudar sepenuhnya dari mata naga saat itu menjadi warna abu-abu kusam. Yun Ce berbaring di tanah, menatap kosong ke pemandangan di depannya, dan tidak kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia mengulurkan lengannya, membuat gerakan untuk memanggil kesalahan naga. Namun, kesalahan naga hancur, dan kesadaran spiritual yang masih belum matang di dalam pedang bersama dengan itu. Pedang tidak menunjukkan respons terhadap panggilannya. Yun Ce berdiri, mengambil dua keping Dragon Vault tanpa kata, dan kemudian merosot di sudut, membisu menatap pedang yang hancur dengan linglung.
4 tahun yang lalu, dia telah menerima kesalahan naga dari tempat percobaan Dewa Naga. Setelah itu, ia menerima kekuatan dari roh naga Azure yang tersisa, menjadi kaisar senjata mendalam. Selama ini, itu telah menemani Yun Ce, menantang rintangan yang tak terhitung banyaknya bersamanya, dan bertempur dengan dia bahu-membahu. Kesalahan naga telah menjadi serupa dengan anggota tubuh lainnya untuk Yun Ce, dan juga telah menjadi rekannya yang paling dapat diandalkan. Prestise mereka tumbuh dengan setiap pencapaian yang mereka raih bersama. Tetapi hari ini, benda itu patah, dan di tangannya sendiri, patah karena kekuatannya sendiri. Kekuatanmu sekarang sudah berada di ranah yang berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bagaimanapun, itu hanyalah senjata mendalam kaisar. Keadaan kekuatan Anda saat ini sudah lebih dari apa yang bisa ditanggungnya. Pintu batu ini memiliki kekerasan yang tak tertandingi dan praktis mencerminkan kekuatan penuh pukulan Anda, bahwa Dragon Vault akan pecah dari itu benar-benar masuk akal. Kata Jasmine dengan suara datar. Begitu Yun Ce memasuki keadaan api penyucian, dia pada dasarnya bisa memprediksi hasil ini. Ah, Yun Ce menghela nafas panjang. Dia mengambil sesar naga dengan hati-hati, tangannya perlahan membelai tubuh pedang yang sedingin es, dan dengan lembut berkata, "Teman lamaku, kita telah bertarung bersama selama bertahun-tahun, sedikit yang kuharapkan bahwa kau akhirnya akan menjadi dihancurkan oleh tanganku sendiri. Mungkin lebih baik begini, sudah waktunya bagimu untuk beristirahat. Setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan memikirkan cara untuk memulihkan Anda." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Yun Ce terus kesalahan naga, dan hatinya segera pulih keseimbangannya. Matanya tertuju pada bagian pintu yang dipatahkan Dragon Vault. Tidak ada lagi titik putih, melainkan, di tempatnya, muncul celah kecil. Roh Yun Ce terguncang, dan dia dengan cepat bergerak mendekati pintu. Matanya tidak menipu dia. Retakan kecil muncul di permukaan datar pintu batu. Celah ini hanya selebar kuku jari kelingkingnya dan kedalaman retakan setara dengan ketebalan satu lembar kertas. Namun, setidaknya itu bisa dianggap sebagai celah. Tapi ini tidak membuat Yun Ce senang, karena celah kecil ini telah dibeli dengan harga mahal, penghancuran Dragon Vault. Tanpa Dragon Vault dan dia menggunakan tangan kosongnya, mustahil untuk menciptakan kembali cacat seperti itu. Tolong, temukan dia. Ini menyebabkan Yun Ce, yang sedang melamun ketika menatap celah itu, dengan keras menjentikkan kepalanya ke atas dan melihat ke depan. Apa yang terjadi? Tanya Jasmine. Petik 2. Aku mendengar suara itu lagi, suara yang sama yang kudengar pada hari pertama kita memasuki ark primordial mendalam. Kata Yun Ce sambil berdiri. Begitu turbulensi dimensional memulai serangannya, seluruh energinya dihabiskan untuk melawannya, dia hanya mendengar suara ledakan dan merobek ruang, dan tidak ada yang lain. Bahkan jika suara itu mencoba berbicara dengannya selama periode itu pasti akan diliputi oleh suara yang dibuat oleh turbulensi dimensional. Sekarang setelah turbulensi dimensional mereda, suara aneh dan halus itu, yang lokasinya tidak dapat ditunjukkan, sekali lagi terdengar. Apa tepatnya yang kamu dengar? Tanya Jasmine ketika dia mengerutkan alisnya. Yun Ce berpikir sejenak dan kemudian berkata, suara sebelumnya hanya datang sebentar-sebentar, dengan jeda panjang di antaranya. Tampaknya meminta saya untuk menemukan seseorang. Dan kemudian menyelamatkannya. Itu juga menyebutkan Sky Poison Pearl. Suara yang sama yang berbicara kepada saya lagi barusan, menanyakan, tolong temukan dia, masih meminta agar saya menemukan seseorang. Petik 2. Suara itu menyebutkan Sky Poison Pearl. Mata Jasmine berkedip, dan setelah dia merenung sebentar, melanjutkan, abaikan suara itu untuk saat ini. Anda saat ini terjebak di sini dan bahkan tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri, apalagi akan menyelamatkan orang lain. Anda harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Petik 2. Yun Ce mengangguk dan duduk bersila di lantai. Setelah memeras otaknya untuk waktu yang lama, dia mengambil Flame Dragon Heart yang selalu enggan dia konsumsi dari Sky Poison Pearl. Setelah menggunakan api Phoenix untuk memasaknya, dia mulai melahapnya. Setelah lebih dari setahun tidak makan apa-apa, meskipun tubuhnya tidak terlalu terpengaruh oleh hal itu, perutnya sudah lama memasuki keadaan lapar ekstrim. Dia belum pernah pergi tanpa makanan selama ini, bahkan menghitung kedua hidupnya. Yun Ce dengan cepat mengisi perutnya dan mengikuti makannya dengan semangkuk besar darah naga. Dia menggosok perutnya dan menghela napas puas, setelah itu dia bertanya, Jasmine, sudah berapa lama aku di sini? 18 bulan. Petik 2. 18 bulan. Untuk berpikir bahwa begitu banyak waktu telah berlalu. Wajah Yun Ce dipenuhi dengan kebingungan, dan dia buru-buru menoleh ke arah Jasmine, jika aku sudah di sini selama ini, maka segel yang telah kamu tempatkan pada dirimu sendiri seharusnya sudah dilepaskan kan? Jasmine menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, kenapa? Apakah Anda ingin meminjam kekuatan saya untuk meninggalkan tempat ini? Jika kamu telah memulihkan kekuatanmu, maka itu tentu saja akan menjadi metode terbaik. Yun Ce berkata, wajahnya dipenuhi harapan saat dia melanjutkan, sudah lebih dari 3 tahun sejak kau menyegel kekuatanmu. Menurut apa yang Anda katakan pada awalnya, mengenai jangka waktu segel ini, kekuatan Anda seharusnya sudah pulih sekarang. Petik 2. Jika kamu ingin mengandalkan kekuatanku untuk meninggalkan tempat ini, kamu harus menyerah pada pemikiran itu. Jasmine memalingkan wajahnya dan dengan kesal berkata, ketika kekuatanku pulih, aku secara alami akan memberitahumu. Petik 2. Jadi itu berarti kekuatanmu masih belum pulih. Keputusasaan dan kekecewaan muncul di wajah Yun Ce, tapi perasaan ini dengan cepat mereda. Dia memandang Jasmine dan tiba-tiba tertawa.
Dia berjalan ke arahnya dan berdiri di depannya, dan dengan ringan memeluknya saat dia melihat dengan terkejut. Itu sepenuhnya keluar dari harapan Jasmine bahwa ia tiba-tiba akan melakukan tindakan seperti itu, dan dia secara tidak sadar berjuang melawannya, tapi bagaimana mungkin tubuh tak berdayanya bebas dari pelukan Yunce. Dia berteriak dengan amarah dan sedikit kebingungan, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" "Tentu saja aku memelukmu," kata Yunce sambil tersenyum. "Setelah saya mengirim Suir pergi, saya berpikir bahwa saya pasti akan mati. Siapa yang mengira bahwa secara tak terduga saya berhasil bertahan lagi? Perasaan tidak kehilangan hidup saya, tidak kehilangan harapan, dan tentu saja, tidak kehilangan Anda benar-benar hebat, jadi saya tiba-tiba memiliki keinginan untuk merangkul Anda." Petik 2. Petik 2. Aku tuanmu. Apa aku mengizinkanmu memelukku? Jasmine berkata dengan suara geram saat dia berjuang dengan lemah. Yunce berkata dengan polos, "Tapi, apa yang salah dengan pelukan? Saat itu, aku bahkan menciummu, dan kamu tidak marah padaku seperti sekarang." Petik 2. Ciuman yang dia maksudkan telah terjadi ketika mereka bertemu naga api, dan Jasmine telah menggunakan semua kekuatannya untuk menghilangkannya, memperparah racun di tubuhnya dan hampir menyebabkan jiwanya memudar keluar dari keberadaan. Untuk menyelamatkannya, Yunce telah memberinya banyak darah dari mulut ke mulut. Tentu saja, Jasmine pasti tidak akan melupakan apa yang telah terjadi. Ketika Yunce menyebutkannya, tubuhnya menegang, dan rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Kemarahan dan niat membunuh miliknya tiba-tiba meledak. Dia berhenti berjuang, dan sebaliknya berkata dengan suara yang sangat dingin, "Lepaskan." Namun, meskipun dia tidak berusaha untuk memproyeksikan aura yang menakutkan, pada akhirnya, dia tidak punya niat membunuh yang benar terhadap Yunce, dan bahkan amarahnya muncul karena rasa malu, jadi ini bahkan tidak membangkitkan perasaan jera dalam diri Yunce. Sudut mulut Yunce bergerak dan dia mengucapkan, halus, tanpa semangat saat dia melonggarkan cengkeramannya di sekitar Jasmine. Jasmine mundur dengan cepat, menatap Yunce dengan wajah penuh amarah, dan berkata, "Jika kamu berani menyentuhku tanpa izin lagi, jangan berpikir aku tidak akan berani melumpuhkan tanganmu setelah aku sepenuhnya pulih." Yunce menekan ujung hidungnya dan perlahan mengangguk. "Oh, terima kasih sudah mengingatkanku. Setelah kamu memulihkan kekuatanmu, aku tidak akan bisa memelukmu lagi, jadi. Bukankah seharusnya aku memelukmu lebih banyak lagi sementara aku masih punya kesempatan?" Karena itu, Yunce menyipitkan matanya dan maju ke arah Jasmine, dengan asumsi postur yang mengindikasikan dia akan memeluknya sekali lagi. "Kamu." Jasmine menggertakkan gigi putihnya, mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, dan dengan tangisan, berubah menjadi sinar cahaya merah yang menghilang dari mata Yunce, segera kembali ke Pearl Poison Pearl. "Kamu adalah tipe orang yang selalu berkeliling menipu dan menindas gadis-gadis, yang dikatakan kakakku adalah yang paling dibenci, seorang lecer. Sekarang Anda berani mengulurkan tangan jahat Anda ke arah tubuh putri ini. Jika bukan karena, aku pasti akan membunuhmu. HMPH." Setelah Jasmine menyelesaikan kata-katanya, dia terdiam, dan tidak peduli apa yang dilakukan Yunce, dia hanya mengabaikannya. Yunce duduk di depan pintu batu, matanya menatap celah kecil. Menutup matanya, dia memusatkan seluruh energinya untuk memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah tidak bergerak selama beberapa jam, dia tiba-tiba membuka matanya, dan mereka bersinar dengan cahaya aneh. Dia mengangkat kedua tangannya dan meletakkan telapak tangannya di pahanya, menghadap ke atas. Setelah ini, pada saat yang sama, tangan kanannya mulai membara dengan nyala api Phoenix, sementara di tangan kirinya tumbuh pohon akhir beku, yang halus. Yunce menutup matanya sekali lagi, dadanya naik dan turun dengan keras. Ini diikuti oleh napas lambat dan mantap. Atmosfer tumbuh jauh lebih berat dari biasanya. Dalam keheningan yang tebal ini, panas dari api Phoenix dan energi dingin dari Tree of Frozen and mulai berdenyut dengan kacau. Energi panas dan dingin saling mengimbangi pada awalnya, dan ini juga sesuai dengan salah satu hukum alam paling mendasar di dunia. Tetapi seiring berjalannya waktu, dua energi yang saling bertentangan yang seharusnya saling mengimbangi mulai memisahkan dan mengasingkan diri. 2 jam kemudian, ruang kecil itu secara bertahap dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, satu setengah sama panasnya dengan lahar, yang lain sedingin es abisal. Dua ranah yang harus saling mengimbangi, entah bagaimana berhasil hidup berdampingan bersama-sama di ruang yang benar-benar terbuka tanpa mengganggu satu sama lain dalam sedikit pun. Pada saat ini, Yunce akhirnya mulai bergerak. Perlahan, ia mulai membawa tangan kanannya, terbakar dengan nyala api Phoenix, dan tangan kirinya, mempertahankan energi ujung beku, bersamaan. Ini dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan dari ekspresinya, tampaknya setiap gerakan kecil yang dilakukan Yunce, mengharuskannya untuk mengkonsumsi sejumlah besar energi mental dan kekuatan fisik. Satu kaki jarak membutuhkan 30 napas penuh sebelum kirinya dan tangan kanan akhirnya bisa saling menyentuh. Pada saat api Phoenix dan ujung beku menyentuh, tidak ada mencairnya ujung beku atau penindasan api Phoenix. Sebaliknya api Phoenix merah dan Frozen End biru kristal mulai berbaur bersama, Frozen End terbenam dalam nyala api Phoenix dan sebaliknya. Setelah beberapa saat, baik nyala api Phoenix dan energi Frozen End benar-benar bergabung bersama dan membentuk sekelompok api aneh yang berayun lembut di udara, mengeluarkan cahaya biru dingin. Pada saat yang sama, ruang yang dibagi menjadi dua ranah yang berbeda telah digabungkan bersama juga. Selain itu, kombinasi ini tidak berarti bahwa energi panas dan dingin saling menekan. Alih-alih itu adalah perasaan dingin yang menusuk tulang dan panas pahit yang ada secara bersamaan, saling menjalin dan menjalin secara serampangan.
Aku berhasil, Yun Ce membuka matanya dan melihat api es yang menari-nari di telapak tangannya. Awalnya, ketika dia berada di Frozen Cloud Asgard, upaya pertamanya untuk berhasil membentuk nyala es yang menantang surga ini membutuhkan waktu 2 hari penuh. Namun, setelah pertumbuhan eksplosif dari kemampuan dan kekuatan mentalnya, ditambah dengan pencerahan barunya mengenai energi surga dan bumi, ia hanya membutuhkan 2 jam singkat untuk berhasil pada percobaan keduanya. Selain itu, kekuatannya juga menyebabkan kekuatan api Phoenix dan Frozen and Divine Arts meningkat secara dramatis. Api es saat ini, dibandingkan dengan yang terbentuk di Frozen Cloud Asgard, jauh lebih kuat. Tangan Yun Ce, yang mengendalikan api es, mulai bergetar dan sepertinya dia mungkin kehilangan kendali atas kumpulan api es ini. Kombinasi yang menantang dari surga dan tidak alami ini, dimanifestasikan sebagai energi yang menentang kedua hukum alam. Meskipun apa yang dia hasilkan hanyalah sekelompok kecil api, 70% energi mendalam Yun Ce dan 50% dari kekuatan mentalnya telah dikonsumsi. Pastikan, untuk tidak mengecewakanku. Petik 2. Yun Ce bergumam ketika matanya menyala, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan, memukul pintu batu dengan sekelompok api es. Bab 478 Permaisuri Chang Yue. Api es meninggalkan telapak tangan Yun Ce dan menempel ke permukaan pintu batu. Tidak ada raungan kekuatan, juga tidak ada letusan api Phoenix atau energi ujung beku, bahkan tidak ada sedikit pun suara atau cahaya yang biasanya datang dengan pelepasan kekuatan. Api es secara perlahan memadamkan diri mereka sendiri dan menghilang, tanpa membuat suara tunggal. Namun, depresi seukuran kepalan tangan muncul di bagian pintu batu tempat api es telah mendarat. Depresi ini melengkung ke dalam untuk membentuk belahan yang berbentuk sempurna. Permukaan depresi ini sangat halus, sebanding dengan cermin yang dibuat dengan sempurna, seolah-olah permukaan ini telah dipoles menggunakan keahlian paling indah di dunia. Setelah mengamati depresi ini dengan ama, wajah Yun Ce dipenuhi dengan sukacita dan kejutan. Sebelumnya, ketika dia telah mengaktifkan Purgatory dan menggunakan serangan terkuatnya, bahkan setelah mematahkan Dragon Vault dalam prosesnya, dia hanya bisa menyebabkan celah seukuran kuku kelingkingnya. Itu hampir tidak memberinya secercah harapan terkecil bahwa suatu hari dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun, karena keajaiban yang disebabkan oleh api es, ia dapat dengan jelas membayangkan hari ia akan keluar dari tempat ini. Sangat bagus, Yun Ce berkata dengan penuh semangat saat dia mengepalkan kedua tangannya. Jika ini masalahnya, aku mungkin hanya perlu mengulangi proses ini beberapa ratus kali sampai aku dapat membuat celah yang cukup besar untukku untuk melarikan diri. Sekali lagi, Yun Ce membentangkan kedua matanya, menyalakan api Phoenix-nya, dan memusatkan Frozen End-nya. Tetapi kali ini, sebelum dia bahkan bisa mulai menggabungkan keduanya, pikirannya berenang, dan rasa lelah yang mendalam tampaknya telah muncul dari nadinya yang dalam. Reaksi pikiran dan kekuatannya yang dalam menyebabkan dia ragu sejenak. Dia melepaskan api Phoenix dan energi ujung beku dan mulai bermeditasi, dengan fokus penuh untuk memulihkan energi dan kekuatan mentalnya yang dalam. Setelah beberapa saat, energi dan kekuatan mental yang mendalam Yun Ce telah pulih ke sekitar kondisi puncak mereka, dan dia sekali lagi mulai menyatu bersama api es. Kali ini, perpaduan itu memakan waktu sedikit lebih sedikit daripada sebelumnya. Sekali lagi, dia menghancurkan api es ke pintu batu di tempat yang sama persis yang dia serang sebelumnya. Setelah nyala es sekali lagi melakukan pekerjaan yang sunyi dan mematikan, lebar dan kedalaman dari depresi seukuran kepalan tangan itu terasa meningkat, tetapi permukaannya masih sehalus cermin, tanpa sedikit pun kekasaran. Satu-satunya tujuan Yun Ce sekarang adalah untuk melarikan diri dari tempat ini di mana dia telah terperangkap selama 18 bulan terakhir. Jadi sisa waktunya dihabiskan untuk 2 kegiatan, yang pertama adalah perpaduan nyala es, yang kedua adalah pemulihan energi dan kekuatan mentalnya yang mendalam. Setiap hari dihabiskan untuk mengulangi proses ini berulang-ulang. Tanpa sadar, waktu yang ia ambil untuk memadukan api es menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Awalnya, dia hanya bisa memadukannya 2 kali sehari. Namun, ini meningkat menjadi 3 kali sehari, kemudian 4 kali sehari. Setelah 5 bulan berlalu, ketika Yun Ce berada dalam kondisi puncak, dia bahkan bisa secara paksa memadukan api es hingga 5 kali sehari. Dibandingkan dengan bagaimana awalnya, waktu yang diperlukan untuk memadukan api es dan energi mental dan mendalam yang dikonsumsi semua telah berkurang beberapa kali. Selain itu, setelah menjalani proses ini, baik kekuatannya yang dalam dan mental telah sangat marah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Benua langit yang mendalam, Blue Wind Nation. Saat ini, 2 tahun telah berlalu sejak berita kematian Yun Ce di Ark Primordial mendalam. Sementara Yun Ce sedang menjalani perjuangan hidup dan mati di Ark mendalam Primordial, Blue Wind Nation telah lama turun ke dalam kekacauan dan menjadi tanah yang dilanda perang. Ibu kota Blue Wind Nation, Blue Wind Imperial City. Yang mulia, ini adalah bencana. Kota Bulan Baru telah sepenuhnya diduduki dan Gubernur Murong dan Jenderal Shen Huai telah jatuh dalam pertempuran. Beberapa murid dari Istana Bulan Baru mendalam mencoba untuk mengatur perlawanan lebih lanjut. Tapi mereka semua telah terbunuh dalam pertempuran juga. Saat ini, Kota Bulan Baru, wilayah Blue Evire, wilayah bumi yang solid. Semua telah hilang bagi kita. Membawa kabar buruk menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah dengan gelisah. Kepala Blue Wind Palace Dong Fangxiu berkata dengan suara kaget, bagaimana bisa secepat ini? Bukankah New Moon City memiliki 400.000 pasukan di sana? Petik 2. Melaporkan ke Kepala Istana Dongfang, kemarin unit pengepungan Divine Phoenix Empire didukung oleh penambahan tiba-tiba 4 ahli dari Divine Phoenix Sect.
Mereka dilaporkan semua ahli tingkat Tyrant mendalam. Lebih dari setengah dari 400.000 pasukan kami tewas di bawah kekuatan api Phoenix mereka. Setengah dari kota bulan baru juga telah dibakar menjadi abu. Prajurit yang terluka parah itu berteriak ketika ia mulai terisak-isak. Dengan keras. 4 tuan. Semua yang hadir adalah di antara eselon kekuasaan tertinggi di Blue Wind Nation, tetapi begitu mereka mendengar berita seperti itu, keringat membasahi seluruh tubuh mereka ketika wajah mereka memucat dan hati mereka mulai melahirkan perasaan putus asa. Semua tatapan mereka mulai berkonsentrasi pada Chang Yue. Chang Yue mengenakan pakaian emas, mengenakan mahkota emas ungu di kepalanya. Dia berdiri di menara gerbang kota, menatap ke arah selatan, sepertinya dia bisa melihat nyala api pertempuran yang jauh. Ekspresinya masih mempertahankan keagungannya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan ketenangan, seolah-olah kehilangan New Moon City tidak memengaruhinya sedikitpun. Dia bukan lagi putri Chang Yue yang lembut dan lembut, yang seluruh keberadaannya berputar di sekitar Yun Ce. Dia sekarang adalah permaisuri Blue Wind Nation, memegang otoritas tertinggi di negaranya, dan bertanggung jawab untuk memimpin rakyatnya di masa-masa kelam dan sulit ini. Dia berbalik, ketika matanya yang seperti Phoenix mengamati orang-orang di sekitarnya, dan berbicara dengan suara setenang air, semua orang, sekarang setelah bulan baru hilang, apakah ada yang punya sesuatu untuk dikatakan? Semua pejabat yang berkumpul saling memandang, tetapi tidak ada yang berdiri untuk berbicara. Divine Phoenix Empire terlalu kuat. Dibandingkan dengan Blue Wind Nation, perbedaan antara kekuatan kedua negara ini bisa dikatakan mirip dengan surga dan bumi. Terlibat dalam perang dengan Divine Phoenix Empire tidak bisa disebut sebagai pertempuran, itu bukan pembantaian satu sisi dan penindasan. Invasi Divine Phoenix Empire bahkan tidak berlangsung selama 2 tahun, namun Blue Wind Nation telah kehilangan lebih dari setengah wilayahnya, dan yang lebih penting lagi, 5 kota besar terpenting telah hilang juga. Bahkan, kemungkinan mereka akan segera datang mengetuk pintu Blue Wind Imperial City itu sendiri. Tanpa mempertimbangkan Blue Wind Nation saat ini, bahkan jika itu adalah Blue Wind Nation yang lebih kuat 10 kali lipat, itu masih tidak akan cukup untuk menahan serangan ini. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema dan semangat juang tidak lain hanyalah bayangan sesaat. Di bawah keheningan yang menindas seperti kematian ini, satu orang tidak bisa mentolerirnya lagi dan berdiri, berteriak, pertempuran ini tidak dapat dimenangkan dan perlawanan lebih lanjut, selain meningkatkan jumlah korban, sama sekali tidak berarti. Pasukan Divine Phoenix Empire sudah menekan gerbang kami, dan akan mencapai Blue Wind Imperial City dalam waktu singkat. Menyerah sekarang dan mengakhiri perang ini adalah keputusan yang paling benar. Orang yang berbicara adalah pangeran kedua Chang Ye. Tidak, setelah penobatan Chang Yue sebagai permaisuri, dia sudah diangkat menjadi pangeran besar, tidak lagi menjadi pangeran. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah-wajah beberapa jenderal yang hadir menjadi gelap amarah. Namun, para jenderal ini benar-benar minoritas. Mata mayoritas hadir berkedip-kedip, karena apa yang dikatakan Chang Ye adalah apa yang terkubur di dalam hati untuk waktu yang lama, hanya saja mereka tidak berani menyuarakannya. Betapa lancang dari Anda, Chang Yue berteriak dengan marah, bangsa kita sudah terancam, New Moon City telah jatuh, tetapi alih-alih memikirkan negara Anda dan membenci Divine Phoenix Empire, Anda berani mengatakan hal-hal memalukan seperti itu di depan semua orang. Kamu benar-benar mengecewakan permaisuri ini. Petik 2. Chang Ye melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, mengepalkan giginya, dan dengan keras berteriak, saudari kerajaan. Sehubungan dengan kekuatan Divine Phoenix Empire, dan keberadaan berkelanjutan dari Blue Wind Nation kami semua sangat menyadari hasil yang akan datang. Semua yang disebut perlawanan ini tidak ada artinya. Jika kita menyerah dan mengambil inisiatif untuk menyambut Divine Phoenix Army, perang akan segera berakhir. Blue Wind Nation kita akan diserap di bawah bendera Divine Phoenix Empire dan tidak hanya kita akan diizinkan untuk hidup, kita bahkan akan diberikan status signifikan sebagai bangsawan. Petik 2. Diam. Alis indah Ratu Chang Yue melengkung dan dia berteriak dengan marah, Chang Ye. Sebagai pangeran agung dari keluarga kekaisaran, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata keterlaluan dan tak tahu malu seperti itu? Apakah Anda lupa kekejaman yang telah ditimbulkan oleh kekaisaran surgawi Phoenix pada bangsa kita? Apakah Anda lupa berapa banyak warga negara kita yang mati untuk membela negara kita? Apakah Anda lupa bagaimana ayah kerajaan kita meninggal? Dalam menghadapi keluhan nasional ini dan di depan tulang-tulang pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, Anda berani menunjukkan perilaku pengecut seperti itu dan akan memilih untuk menjadi anjing yang dikalahkan. Dada Chang Yue dengan keras naik, kekecewaan dan amarahnya yang sangat jelas bagi semua orang untuk melihat, karena ini adalah pelanggaran pertamamu, permaisuri ini akan, untuk sementara waktu, melupakan apa yang baru saja kau katakan. Namun, jika Anda berani mengatakan sesuatu untuk mengagungkan martabat keluarga kekaisaran kami lagi, permaisuri ini pasti tidak akan mengampuni Anda. Diparahi oleh Chang Yue di depan semua pejabat tinggi menyebabkan wajah Chang Ye menjadi gelap. Dia sekali lagi mengepalkan giginya dan berteriak dengan suara tidak puas, adik perempuan. Saya tidak pengecut atau takut mati. Ini untuk keluarga kekaisaran angin biru kita, untuk kehidupan semua yang hadir, dan bahkan untuk seluruh negara angin biru kita aku mengatakan hal-hal ini. Divine Phoenix Empire ada di mana-mana, semua sekte besar telah menyerah, dan bahkan Xiao Sek mengambil inisiatif untuk menyambut mereka dan mengekspresikan kesetiaan mereka. Kita hanya dapat melanjutkan jika kita bertahan hidup, dan untuk dapat mentolerir rasa malu sesaat adalah ciri khas dari pria sejati. Selain itu, saudari kerajaan, sekarang kau adalah permaisuri angin biru, jika kau mengambil inisiatif untuk menyerah, kerajaan surgawi Phoenix bahkan dapat membiarkanmu melanjutkan sebagai penguasa bangsa angin biru.
Jika Anda tidak melakukan ini, hanya ada jalan buntu yang menunggu Anda. Kedua takdir ini sangat berbeda dengan surga dan bumi. Adik perempuan kerajaan, tolong sadarlah. Petik 2. Permaisuri Chang Yue meraung dengan suara rendah, tatapan megahnya berubah cukup dingin untuk menusuk tulang, pria. Seret Chang Ye keluar di bawah menara ini dan potong kepalanya untuk dilihat semua orang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Chang Yue, semua orang yang hadir terlempar ke dalam keterkejutan. Segera, lebih dari 10 pejabat senior buru-buru berdiri, tetapi sebelum mereka dapat mengucapkan sepatah kata pun, mereka terputus oleh suara dingin Chang Yue, siapapun yang berani memohon demi dirinya, akan terlibat juga. Dua penjaga kerajaan berpakaian emas berjalan maju dan dengan kuat memegang Chang Ye, bersiap untuk menyeretnya keluar. Chang Ye tidak pernah dalam mimpi terliarnya berpikir bahwa Chang Yue benar-benar akan mengeksekusinya. Lagi pula, dia adalah saudara lelaki Chang Yue, seorang pangeran dari Blue Wind Nation. Dia berteriak ketika dia berjuang, Kamu berani membunuhku. Saya Pangeran Agung dari Blue Wind Nation, saudara lelaki kerajaan Anda. Semua yang saya katakan adalah demi kelangsungan garis keturunan kerajaan. Atas dasar apa kamu harus membunuhku? Jika kamu membunuhku, bagaimana kamu bisa menghadapi ayah kerajaan kita yang mati? Petik 2. Jika permaisuri ini tidak membunuhmu, maka aku benar-benar tidak akan bisa menghadapi ayah kerajaan kita, dan akan mengecewakan semua leluhur keluarga kekaisaran angin biru kita. Fakta bahwa keluarga kekaisaran angin biru kita telah melahirkan orang yang sangat buruk dan pengecut yang lebih suka menjadi budak dari musuh, adalah rasa malu kita yang sebenarnya. Tidak perlu menyeretnya keluar, memenggalnya segera. Petik 2. Kakak perempuan kerajaan. Kamu, tunggu, kakak perempuan kerajaan. Saat bila pengawal kekaisaran bangkit dan jatuh dengan rapi, begitu pula kepala Chang Ye terbang dari lehernya di depan semua orang yang hadir. Darah beterbangan di mana-mana ketika kepalanya mendarat di tanah dan berguling-guling jauh, meninggalkan jejak darah merah yang berdeguk di belakangnya. Suara berdeguk kencang dikeluarkan dari tenggorokan semua yang hadir, dan mereka yang awalnya berdiri untuk memohon atas nama Chang Ye mundur dengan ketakutan yang sangat besar, kedua kaki segera melunak. Setelah Chang Yue naik ke tahta, istana mendalam angin biru yang berada di bawah komando Dong Fangxiu menjadi benar-benar loyal kepadanya. Mengontrol baik kekuatan Blue Wind mendalam Palace dan memiliki status permaisuri setara dengan memiliki kontrol terbesar atas siapa yang hidup atau mati. Meskipun Chang Ye adalah pangeran agung, jika dia ingin membunuhnya, tidak ada yang berani menghentikannya atau mengungkapkan ketidakpuasan. Angin biru benar-benar bisa runtuh, tapi itu tidak pernah bisa dibiarkan menghasilkan dan menjalani kehidupan tercela. Blue Wind mungkin padam, permaisuri ini mungkin mati, tetapi selama permaisuri ini menarik nafas tunggal, aku akan melawan Divine Phoenix Empire sampai mati. Sekarang, siapa lagi di antara kalian yang ingin menyerah? Tatapan permaisuri Chang Yue menyapu semua yang hadir, suaranya membawa ancaman berat dan niat membunuh yang samar. Ketika suaranya jatuh, lebih dari 100 pejabat senior di tempat itu berlutut dengan tergesa-gesa, dan tidak ada suara pun yang terdengar setelahnya. Tidak ada yang berani menyebutkan kata, menyerah lagi. Dong Fangxiu berdiri di garis depan dan dia diam-diam menyaksikan permaisuri Chang Yue, jantungnya mendesah panjang. Dia telah tinggal di sisi Chang Wanhe untuk waktu yang lama, bisa dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Chang Yue tumbuh dewasa. Di istana tempat perang sunyi terus-menerus dilakukan di semua sisi, hatinya tetap sejernih air, bunga lembut dan lembut. Dia membenci konflik dan tidak pernah menggunakan statusnya sebagai seorang putri untuk mengendarai kasar orang yang statusnya lebih rendah. Dia lembut dan penuh kasih sayang, dan lupa tentang membunuh orang lain. Ketika dia tumbuh dewasa, dia bahkan tidak tahan untuk menyakiti seseorang. Setelah dia dan Yun Che menikah, dia bahkan kurang peduli dengan urusan keluarga kekaisaran, dan bahkan melupakan statusnya sebagai seorang putri, karena dia menyerahkan seluruh hatinya kepada Yun Che. Setelah Yun Che pergi ke Frozen Cloud Asgard, dia menghabiskan hari-harinya menatap jendela dengan sedih, dan tidak ragu untuk meminta instruksi kepada pelayan istana, untuk mempelajari hal-hal yang seharusnya diketahui oleh seorang istri. Semua pikirannya terfokus untuk menjadi cita rasa Yun Che yang paling indah dan sempurna. Tapi Chang Yue yang sekarang telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, membunuh dengan tegas, menjulang di atas semua yang lain dan kadang-kadang bahkan menjadi kejam dan tanpa ampun, dingin dan tak berperasaan. Kelembutan dan keanggunannya yang sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. 2 tahun yang lalu, begitu mereka menerima berita bahwa Yun Che telah meninggal dalam ark primordial mendalam, Chang Yue pingsan di tempat dan jatuh sakit parah. 3 bulan kemudian, Divine Phoenix Empire mengirim 3 juta tentara kuat mereka untuk bergegas melintasi perbatasan mereka, memulai invasi besar-besaran. Ini melemparkan Blue Wind ke dalam kekacauan karena dihadapkan pada situasi yang genting. 3 bulan kemudian, Chang Wanhe dibunuh, dan bahkan diranjang kematiannya, ia tidak dapat menemukan seseorang untuk menggantikan tahta. Para pangeran menghabiskan seluruh hidup mereka dengan berdesak-desakan untuk posisi, merencanakan untuk memenangkan persetujuan Chang Wanhe, karena mereka semua bermimpi menjadi kaisar. Tapi begitu Divine Phoenix Empire menyerbu, satu-satunya nasib Blue Wind adalah binasa. Siapa yang mau menjadi penguasa bangsa yang sudah mati? Mereka semua lebih suka bersembunyi. Namun pada saat itu, Chang Yue, yang masih terperosok dalam kesakitan karena kematian Yun Che, muncul di samping tempat tidur Chang Wanhe, dan menggunakan bahunya yang lemah, dengan rela menanggung beban berperang melawan nasib bangsanya yang hancur. Dalam sejarah keluarga kekaisaran angin biru, tidak pernah ada penguasa wanita sebelumnya. Namun, ketika Chang Yue naik ke tahta,
bahkan tidak ada satupun keberatan dari para pangeran. Sebaliknya, mereka semua menghela nafas panjang. Dongfang Xiu masih ingat ketika Chang Wanhe meraih tangan Chang Yue, kedua matanya berkaca-kaca, saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut, Yuir, itu akan sulit bagimu. Setelah itu, tatapannya membeku dan air mata tua jatuh saat dia meninggal, dipenuhi dengan penyesalan. Ya, itu memang sulit baginya. Dia harus secara bersamaan memikul rasa sakit seorang janda dan malapetaka sebuah bangsa yang hancur. Jika itu adalah gadis biasa lainnya, tugas ini tidak mungkin. Tapi dia mampu melakukan itu, dan setelah naik ke tahta, dia tidak pernah meneteskan air mata lagi ketika wataknya mengalami perubahan besar. Atau lebih tepat untuk mengatakan bahwa dalam menghadapi musibah ini, dia tidak punya pilihan selain untuk mengganti. Semua yang dia alami dan alami sebagai permaisuri selama 1,5 tahun terakhir bahkan lebih dari apa yang dialami Chang Wanhe selama puluhan tahun berkuasa. Dan kekuatan dan wataknya pada penguasa saat ini tidak kurang dari Chang Wanhe pada awal pemerintahannya. Setiap kata dan tindakannya dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran. Dongfang Xiu tidak yakin apakah dia harus bersukacita atau apakah hatinya harus bersedih. Jenderal Feng, Anda akan segera memimpin semua kavaleri di bawah komando saya ke selatan. Pada saat yang sama, kirim transmisi suara ke Great Desert Lord Geng Wanli dan menasihatinya untuk menyerah di bagian utara dan barat. Kemudian, segera berangkat menuju selatan. Berbaris siang dan malam jika Anda harus, tetapi Anda harus bertemu di 10.000 Beast Mountain Range, yang berada di utara kota New Moon. Setelah itu Anda akan menyembunyikan diri Anda di kedua sisi pegunungan 10.000 binatang, dan begitu Divine Phoenix Army tiba, Anda akan menyergap mereka dari kiri dan kanan. Ingatlah selalu hal ini, semakin dalam perjalanan Anda ke 10.000 Beast Mountain Range, semakin ganas binatang yang lebih dalam. Karena itu, sembunyikan diri Anda di pinggirannya jika Anda bisa dan tidak pernah mencoba menggali lebih dalam. Petik 2. Ketika dia menyebutkan pegunungan 10.000 binatang, hati Chang Yue mulai bergetar. Karena setelah mereka melewati masa suka dan duka bersama di pegunungan 10.000 binatang tahun yang lalu, hati mereka telah menjadi satu. Jenderal ini telah menerima perintahmu. Seorang jenderal yang menakjubkan yang memancarkan kekuatan bela diri dan mengenakan baju besi lengkap memberi hormat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk bertanya, Yang Mulia, jika Geng Wanli bepergian ke selatan, dia akan melewati Heavenly Sword Mountain Range. Haruskah dia sekali lagi meminta bantuan Heavenly Sword Villa? Petik 2. Alis ramping Chang Yue berkedut, dan tatapannya jatuh ke arah Heavenly Sword Villa. Dia berbicara dengan suara sedingin es, 1000 tahun yang lalu, leluhur Blue Winku dan leluhur Heavenly Sword Villa bersumpah untuk seumur hidup, kedua belah pihak saling mendukung satu sama lain, dengan satu memiliki semua otoritas politik, sementara yang lain memiliki semua kekuatan. Mereka bersumpah darah satu sama lain, bahwa mereka akan hidup dan mati sebagai satu, dan jika satu pihak menghadapi malapetaka yang dekat, yang lain pasti akan mencurahkan semua kekuatannya untuk membantu. Di masa lalu, ketika keluarga Kekaisaran Angin Biru kita adalah dalam keadaan pergolakan dan ayah kerajaan saya diracuni oleh, karena mereka untuk tidak memberikan bantuan sama sekali sudah sama saja dengan menjadi tidak sopan dan tidak adil. Namun, pada saat itu, keluarga Kekaisaran tidak benar-benar menghadapi kehancuran, sehingga mereka masih bisa dimaafkan. Petik 2. Tetapi pada saat ini, pada saat kematian kita, 2 tahun yang lalu, ketika kita meminta bantuan dari mereka sebanyak 9 kali, bahkan sampai pada titik di mana kita merendahkan dan memohon, mereka menutup diri di villa mereka, mengabaikan kita sepenuhnya. Karena mereka kosong dari kebenaran, mengapa kita harus mempermalukan diri kita lebih jauh lagi? Petik 2. Jenderal Feng perlahan mengangguk, aku mengerti, aku akan segera berangkat. Petik 2. Tunggu, Permaisuri Chang Yue berbalik dan berkata, meskipun kita telah memutuskan semua hubungan dengan mereka, kita harus tetap berkunjung ke Heavenly Sword Villa. Petik 2. Saat suara Permaisuri Chang Yue jatuh, tangannya membuka selembar sutra emas kusam. Dia mengumpulkan energi besar di jarinya dan menulis kata-kata berikut dengan cepat. Ketidaksetiaanmu membuatku jijik, pengabaianmu telah membangkitkan dendamku, Permaisuri ini akan selalu mengingat ini. Jika angin biru melihat fajar dan angin sepoi-sepoi kesempatan di atas pedang surgawi, tidak akan ada rekonsiliasi, karena hanya kebencian dan permusuhan yang tersisa, selamanya. Petik 2. Permaisuri Chang Yue tidak menyembunyikan apapun saat dia menulis, dan mereka yang dekat dengannya dapat menulis semuanya. Setelah selesai menulis, dia melipat sutera dan menyerahkannya kepada Jenderal Feng. Kirim orang ke Heavenly Sword Villa. Anda tidak perlu melihat siapapun, cukup lemparkan benda ini ke kaki Heavenly Sword Mountain Range. Tidak masalah apakah Blue Wind hidup atau mati, apa yang saya katakan hari ini tidak akan pernah diambil kembali. Setelah memandangi karakter-karakter halus yang dipenuhi dengan kekuatan agung, Jenderal Feng menganggukkan kepalanya dengan berat, menyimpan lembaran sutera dengan hati-hati, dan dengan cepat menarik diri. Permaisuri Chang Yue melihatnya dan berbalik setelah, menatap ke kejauhan, pikirannya tersembunyi dari semua yang hadir. Petik 2. Saya seorang putri angin biru, istri Yun Che. Bahkan dalam kematian, aku tidak akan pernah menajiskan nama mereka yang mulia. Bab 479 sangat dekat. Tabut mendalam primordial. Yun Che duduk bersila di depan pintu batu dan menatap tajam pada lubang besar di pintu batu. Melalui lubang besar ini, dia sudah bisa dengan jelas melihat pemandangan di luar. Ini adalah hasil dari fusi api es berturut-turut selama setengah tahun.
Setelah total lebih dari 600 serangan destruktif dari Ice Flame, lubang di pintu batu telah meluas ke ukuran yang bahkan lebih besar dari kepala orang dewasa. Namun, setelah mencoba beberapa kali, itu masih tidak cukup baginya untuk meninggalkan tempat ini. Itu masih kurang sedikit. The Frozen End dan Phoenix terbakar di tangan Yun Ce sekali lagi berhasil menyatu bersama. Dibandingkan dengan beberapa upaya pertama, waktu yang ia ambil untuk meleburkan mereka kali ini sangat singkat, dan bahkan prosesnya sendiri sedikit dilakukan dengan santai. Dalam setengah tahun, dari mengulangi lebih dari 600 kali tanpa istirahat, ketika ia menyatukan es dan api, itu tidak lagi sesulit sebelumnya. Berbicara dari sudut pandang lain, pemahamannya terhadap hukum pembungkaman surga ini secara bertahap menjadi lebih menyeluruh selama proses ini. Kali ini, itu pasti akan berhasil. Yun Ce bergumam, saat dia menembakkan api es di tangannya ke sisi lubang itu. Penghancuran nyala es benar-benar tidak terdengar, dan ketika api berwarna iblis es biru menghilang, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa lebar lubang telah memanjang sedikit. Setelah secara visual mengukur lebar lubang saat ini, Yun Ce menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika dia akan berdiri, tiba-tiba, energi yang sangat dalam di nadinya yang dalam bergolak sesaat. Ini adalah terobosan lain. Yun Ce buru-buru menstabilkan tubuhnya dalam posisi duduk, memfokuskan pikirannya, dan perlahan-lahan menuntun energi yang mendalam di tubuhnya. Setiap penggabungan nyala es tunggal mengkonsumsi energi yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan setiap penggabungan yang sukses, itu adalah bentuk penyempurnaan dari kekuatannya yang dalam hingga tingkat yang sangat besar. Pada fusi ke-44, energi yang mendalam menerobos ke tingkat ke-9 alam mendalam Sky. Hanya 4 bulan sejak itu, dan levelnya yang dalam sekali lagi dihadapkan dengan sebuah terobosan. Sama seperti yang sebelumnya, terobosan kali ini adalah, tentu saja, sangat berhasil. Dalam waktu kurang dari 8 menit, energi yang dalam di nadinya yang dalam telah sepenuhnya tenang, dan aura yang dipancarkan dari tubuh Yun Ce telah mengalami perubahan nyata. Energi mendalam dari alam mendalam bumi seperti kabut, sedangkan energi mendalam dari alam mendalam langit sama padatnya dengan sirup putih. Sekarang dia telah menyeberang ke puncak alam mendalam langit, energi yang mendalam di dalam nadanya yang mendalam begitu padat, seolah-olah mereka akan memadat. Cahaya berwarna merah tua dan berwarna biru berpotongan satu sama lain dengan cahayanya, menyebabkan seluruh ruang nadi yang dalam terlihat seolah-olah itu adalah dunia yang seperti mimpi. Yun Ce membuka matanya, memandangi kedua tangannya sendiri, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku tidak terlalu jauh dari Kaisar Mendalam Realm juga. Beri aku 1 tahun lagi atau kurang, dan aku pasti akan berhasil menjadi singgasana. Yun Ce berdiri. Matanya menatap tajam ke lubang besar di pintu batu, sebelum dia memasukkan kepalanya ke dalamnya. Sama seperti sebelumnya, kepalanya dengan mudah melewati. Namun, bahunya masih tertahan di tepi bagian dalam, dan tidak bisa melewatinya. Yun Ce mengulurkan lehernya, meluruskan tubuhnya, dan berjuang untuk melipat tangannya. Kemudian, melompat dengan kakinya, dia sangat mengerahkan kekuatannya. Dalam sekejap, dengan suara, boing, bahunya yang telah terjebak di dalam, langsung tersentak ke dalam lubang. Sukses. Meskipun jepretan itu sangat menyakitkan, Yun Ce mengungkapkan ekspresi ceria. Dia dengan kuat menggerakkan tubuhnya, menarik kedua tangannya, membiarkan bagian atas tubuhnya bergerak maju ke dalam lubang, sedikit demi sedikit, ke titik di mana dia berjuang sambil meringis kesakitan, dan wajah serta lehernya memerah. Jika bukan karena tidak ada orang di Ark Mendalam Primordial, bahkan jika Yun Ce harus menunggu setengah bulan lagi, dia pasti tidak akan mau bertindak seperti ini, yang akan merusak citranya di depan orang lain. Saya benar-benar tidak percaya bahwa saya tidak bisa keluar. Yun Ce berjuang untuk waktu yang lama, sebelum lengannya akhirnya berjuang setengah dari pintu. Dia melebarkan matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengerahkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Dengan suara, sweep, pakaian yang dikenakan Yun Ce benar-benar tercabik, sementara, seperti bola meriam yang terlepas, seluruh tubuhnya tiba-tiba ditembak keluar dari lubang. Kemudian, kepalanya dihantam dengan dinding di depan tidak jauh. Yun Ce berdiri sambil memegangi kepalanya. Memutar kepalanya, dia melihat pintu batu yang tertanam dengan lubang besar. Dan pintu batu itu, sebenarnya berjarak lebih dari 30 meter dari lokasinya saat ini. Aku keluar. Aku akhirnya keluar. Meskipun kepalanya sangat kesakitan karena kecelakaan itu, Yun Ce masih merayakan dirinya dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Sejak saat itu, ketika dia berpikir bahwa dia berada dalam situasi kematian absolut, untuk bertahan dalam kondisi yang tak tertahankan, dia sekarang baru saja melarikan diri dari tempat di mana dia terjebak selama 2 tahun penuh. Akan sulit baginya untuk tidak merasa senang sekali. Jangan terlalu cepat bahagia. Suara Jasmine terdengar dingin. Kamu hanya meninggalkan ruangan batu kecil. Anda saat ini masih berada di Ark Primordial Mendalam. Apakah Anda tahu bagaimana menjalani Ark Primordial Mendalam ini? Kata-kata Jasmine menyebabkan emosi Yun Ce mendingin dengan cepat. Dia merenung sejenak, sebelum menjawab. Tidak peduli seberapa besar bahtera yang mendalam ini, itu masih harus memiliki tepi. Selama aku menemukan ujungnya, dan menggunakan Ice Flame seperti yang kulakukan untuk membuka pintu batu, sedikit demi sedikit, aku pasti akan bisa keluar. Petik 2. Huff. Kamu benar-benar naif. Jasmine mendengus dingin. Kamu menggunakan setengah tahun untuk membuka pintu batu kecil. Ketebalan dinding di sudut primordial mendalam Ark setidaknya 10.000 kali lebih dari pintu batu, dan keuletan mereka jauh melebihi pintu batu yang benar-benar biasa di interior. Apa yang akan Anda gunakan untuk membukanya?
Aku tahu itu tidak terlalu realistis juga. Namun, jika saya ingin meninggalkan tempat ini, tidak seperti ini satu-satunya cara. Yun Ce melanjutkan, ark primordial mendalam akan muncul di benua langit yang mendalam sekali setiap 300 tahun. Setiap kali, mereka yang masuk akan selalu diusir oleh aura primordial mendalam ark. Petik 2. Yun Ce merenung saat dia berkata dengan ekspresi berat. Menurut catatan masa lalu, biasanya, ark mendalam primordial akan berhenti selama setengah tahun, kemudian, gerbang Bahtera akan terbuka pada hari terakhir, dan semua orang yang telah memasuki Bahtera yang dalam akan diusir pada saat terakhir. Dan menghitung waktu ark mendalam primordial tiba-tiba berhenti sebelumnya, sudah sekitar setengah tahun sejak itu juga. Aura itu mungkin akan tiba dalam waktu dekat. Selama aku meninggalkan benteng ini, dan menunggu kedatangan aura itu, aku akan bisa pergi. Petik 2. Apa yang kamu katakan mungkin memang menjadi kenyataan. Kata Jasmine ringan. Lalu, apakah Anda tahu di mana tempat ark primordial mendalam saat ini berhenti di? Karena Anda tahu bahwa primordial mendalam hanya akan muncul sekali di benua langit mendalam setiap 300 tahun, maka, tempat itu saat ini berhenti, secara alami tidak mungkin baginya untuk menjadi benua langit mendalam juga. Jika Anda pergi karena aura, maka, Anda akan dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Di benua langit yang mendalam, sepertinya tidak ada catatan di ruang lain yang serupa di mana primordial mendalam telah muncul dengan kata lain, tempat di mana Anda akan dibawa ke, sangat mungkin untuk benar-benar tidak berhubungan dengan benua langit yang mendalam. Jarak antara dua mungkin sangat jauh, dan itu mungkin tempat di mana Anda tidak akan dapat sekali lagi kembali ke benua langit yang mendalam selamanya. Petik 2. Tubuh Yun Ce tiba-tiba menegang. Sangat jelas, ark mendalam primordial ini tidak hanya berhenti di benua langit yang mendalam. Tampaknya sedang menjalani pemindahan spasial dengan pola tertentu. Pada setiap periode waktu tertentu, itu akan berhenti di tempat yang tetap, dan tetap untuk periode waktu tertentu juga, dengan 300 tahun sebagai siklus lengkap. Kata Jasmine perlahan, di alam semesta tanpa batas dan ruang kacau, ada galaksi yang tak terhitung jumlahnya, pesawat astral yang tak terhitung jumlahnya, dan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Blue Polestar tempat Anda tinggal sebelumnya, hanyalah salah satu yang paling normal, dan tidak mencolok di antara mereka. Primordial mendalam ark telah mengalami pemindahan spasial tepat 18 bulan. Dengan jumlah waktu ini, cukup untuk mencapai tempat yang jauh yang tidak dapat Anda bayangkan atau pahami. Sejauh ini bahkan jika Anda berhasil melangkah ke alam mendalam surgawi, dan menghabiskan seluruh hidup Anda, masih tidak mungkin bagi Anda untuk kembali ke benua langit yang mendalam. Petik 2. Mungkinkah aku harus menunggu di sini selama 300 tahun, sampai sekali lagi kembali ke benua langit yang mendalam, sebelum aku memilih untuk diusir oleh aura? Yun Ce terdiam lama, sebelum dia berkata, terkejut. Sebenarnya, dalam beberapa bulan terakhir, dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Jasmine. Namun, sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Jika dia meninggalkan ark primordial mendalam sekarang, dia akan muncul di dunia yang sama sekali berbeda. Mungkin mustahil baginya untuk kembali ke benua langit yang mendalam juga. Namun, jika dia menunggu di sini selama lebih dari 300 tahun. 300 tahun, mengingat fisik Dragon God-nya, dan perlindungan dari Jalan Agung Buddha, bahkan jika dia tidak memiliki energi yang mendalam, hidup 300 tahun lagi sama sekali bukan masalah, ke titik di mana dia tidak akan memiliki petunjuk tentang memiliki usia yang baik. Namun, menggabungkan kedua hidupnya bersama, dia hanya hidup kurang dari 50 tahun. Hanya bagaimana dia bisa menghadapi rentang waktu yang begitu lama yaitu 300 tahun. Apa yang akan terjadi dengan benua langit yang mendalam setelah 300 tahun? 300 tahun kemudian, orang-orang yang ia khawatirkan. Kakek, bibi kecil, Chang Yue, Yuanba, Qinyu. Apakah mereka masih ada? Jika mereka mau, apakah mereka masih mengingatnya? Jika mereka ingat, lalu bagaimana dia menghadapi situasi itu? Jasmine merasakan bahwa kondisi pikiran dan aura Yun Ce telah berubah menjadi sedikit berantakan. Dia dengan ringan menyuarakan, lupakan saja, tidak perlu bagimu untuk menjadi sangat pesimis. Beri saya beberapa tahun lagi, ketika racun maut itu sepenuhnya dibersihkan dari tubuh saya, ketika Anda telah membantu saya mencapai keempat kondisi yang saya butuhkan, memungkinkan tubuh saya untuk direkonstruksi, tidak peduli dimanapun Anda berada, saya masih akan tetap dapat membawa Anda langsung kembali ke benua Sky yang mendalam. Keempat kondisi yang ditetapkan Jasmine untuk Yun Ce adalah, masuk ke alam mendalam yang berdaulat dalam 30 tahun, 3 pelet mendalam Tyrant Profoundis, 35 kg kristal ungu berurat surgawi, dan bunga udumbara Belanda. Barang-barang ini bisa dikumpulkan tidak hanya dari benua langit yang mendalam. Dan pada kenyataannya, sepertinya tidak mungkin untuk menemukan mereka di benua langit yang mendalam juga, terutama ketika menyangkut 35 kg kristal-kristal berurat ungu. Bahkan ketika semua kristal surgawi ungu berurat dari benua langit yang mendalam digabungkan bersama, itu masih tidak cukup untuk membuat 35 kg. Anda hanya dapat menggunakan aura Bahtera yang mendalam ini untuk membawa Anda ke dunia yang saat ini berhenti. Di dunia ini, mungkin lebih mudah menemukan barang yang saya butuhkan. Petik 2. Kata-kata Jasmine telah langsung membubarkan awan di hati Yun Ce, dan matanya sekali lagi bersinar. Mengenai kemampuan Jasmine untuk membawanya kembali ke benua langit yang mendalam setelah Jasmine merombak tubuhnya, Yun Ce tidak curiga sedikitpun. Karena Jasmine pada awalnya adalah seseorang yang datang dari tempat lain di benua langit yang mendalam, dan bukan hanya jaraknya yang sangat jauh dan panjang, bahkan level mereka sangat jauh dari dunia mereka sendiri.
Hebat, Yun Ce perlahan mengangguk, sementara dia meletakkan kengganan di hatinya untuk sementara waktu. Jika itu benar-benar hanya berhenti di setiap tempat selama setengah tahun, maka itu seharusnya sudah waktunya. Sekarang, saya akan bergegas keluar dari benteng, dan menunggu aura untuk mengusir saya. Mudah-mudahan, itu tidak mengirim saya ke dunia yang mati. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Yun Ce tidak lagi ragu-ragu. Tubuhnya terbang, dan dia buru-buru mencari tangga ke bawah. Dari puncak tangga batu, dia langsung melompat turun, dan mendarat di atas panggung batu berbentuk lingkaran di lantai pertama benteng misterius ini. Saat dia hendak mengangkat kakinya untuk terbang lagi, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Tolong, temukan dia. Yun Ce menghentikan langkahnya. Sejak hari pertama dia melangkah ke ark primordial mendalam, dan setelah dia menghabiskan setengah tahun untuk membuka pintu batu, dia telah mendengar suara ini beberapa kali. Pada dasarnya, setiap 4 hingga 6 jam, suaranya akan keluar lagi. Namun, kali ini, berbeda dari yang sebelumnya. Saat itu, suara yang didengarnya lemah dan tidak berarti. Jika dia tidak memfokuskan pikirannya, itu akan sedikit sulit untuk didengar, karena tampaknya berasal dari tempat yang sangat jauh. Sementara kali ini, itu sangat dekat, seolah-olah itu tepat di sebelah telinganya. Bab 480 jiwa berlama-lama. Kamu siapa, dan di mana kamu? Yun Ce berhenti di jalurnya dan mulai berteriak ke segala arah. Suara yang baru saja muncul terdengar seperti tepat di sebelah telinganya. Ruang di dalam primordial mendalam-mendalam hanya akan mulai bergetar hebat jika primordial mendalam Bahtera akan menggunakan medan energinya dalam 1 jam. Melihat bahwa ruang di dalam tabut benar-benar diam, Yun Ce tidak terburu-buru untuk pergi. Selama 6 bulan terakhir ini, dia selalu ingin mencari tahu asal-usul suara yang terus-menerus ini yang hanya bisa dia dengar. Seperti biasa, butuh waktu lama baginya untuk menerima jawaban begitu dia meneriakkan kata-kata itu. Tatapan Yun Ce mulai menyapu ke 4 sudut. Baru saja, dia bisa dengan jelas mendengar bahwa suara itu berasal dari lokasi yang sangat dekat dengan miliknya. Dan suara sejati akan melemah ketika jarak semakin besar, transmisi suara roh berfungsi dengan cara yang sama. Dia hampir bisa memastikan bahwa asal suara itu tidak lebih dari 10 langkah dari tempat dia berada sekarang. Yun Ce perlahan berjalan ke tengah panggung, matanya dengan cermat memindai setiap sudut area. Pada saat ini, cahaya merah lemah melintas di sudut matanya. Tatapannya membeku dan mendarat di bagian di mana panggung bersandar di ujung dinding. Yun Ce telah mengamati setitik lampu merah ini sejak hari pertama dia memasuki ark primordial mendalam, dan dia bahkan telah menemukan dari mana cahaya itu berasal, tetapi pada saat itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk meledakkan lantai terbuka. Jadi, dia harus mengesampingkan rasa ingin tahu dan kekagumannya tentang lampu merah, dan meskipun dia memiliki perasaan samar bahwa ada ruang tersembunyi di bawah lantai, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengetahuinya pada saat itu. Yun Ce berjalan dan berdiri di lokasi yang baru saja dia temukan. Dia membungkuk dan dia mengamati celah kecil di kakinya. Sepotong cahaya merah berdenyut dari tanah melalui celah itu, denyut nadi datang sebentar-sebentar. Yun Ce mengambil napas dalam-dalam, dan memfokuskan energi yang mendalam di dalam tinjunya, dan melemparkan pukulan ke arah ubin di kakinya. Bang! Tinju Yun Ce dikirim terbang jauh, tetapi umpan balik yang diterima Yun Ce dari rasa dan suara pukulan itu membuktikan bahwa ubin batu tidak tebal. Atau setidaknya itu lebih tipis dari pintu batu yang telah digunakan setengah tahun untuk meledak terbuka. Dia berhenti ragu-ragu, duduk dan mulai berkonsentrasi. Di tangan kiri energi beku N, di api Phoenix kanan. Yun Ce telah mengulangi proses menggabungkan kedua energi di dekat terus-menerus selama setengah tahun terakhir, sehingga seluruh proses membimbing dan mengendalikan energi datang secara alami padanya. Beberapa saat kemudian, api Frozen End dan Phoenix telah bergabung di tangan Yun Ce untuk membentuk bunga api biru es yang berayun lembut. Yun Ce membalik tangannya, membiarkan api es dengan lembut melayang ke bawah dan jatuh di ubin batu. Yang mengejutkan Yun Ce, ubin batu di bawah kakinya jauh lebih tipis dari yang diharapkan. Bahkan tampaknya memiliki ketebalan selembar kertas. Setelah api es jatuh di ubin menghilang seperti es yang mencair dengan cepat. Api es menyebar dan mengukir lubang bundar sempurna yang sekitar 1 kaki lebar sebelum memadamkan diri. Saat dia menatap ke lubang yang diciptakan oleh api es, Yun Ce melihat bahwa memang ada ruang tersembunyi di bawahnya, dan di tengah-tengah ruang ini, lampu merah bergoyang dan berkedip-kedip. Apa yang tersembunyi di bawah sini? Apakah ini berarti bahwa suara telah dikirim dari tempat ini selama ini? Kesenjangan selebar hanya cukup besar untuk Yun Ce untuk melompat ke. Yun Ce ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi memutuskan untuk mengambil risiko setelah semua, dan dia langsung melompat ke celah. Ruang tersembunyi di bawah platform tidak dalam, Yun Ce hanya turun sekitar 20 kaki sebelum kakinya menyentuh permukaan es yang keras. Tidak ada kehadiran berbahaya yang bisa dirasakannya di sekitarnya, tapi saraf Yun Ce menjadi terjepit ketika dia mengarahkan pandangannya ke depan. Daerah ini tidak besar, bahkan tidak lebih dari 30 meter. Ruangan itu benar-benar kosong dan bersih, kecuali di tengah-tengah daerah itu, tempat bola lampu merah berdiri. Bola itu setinggi Yun Ce, kelihatannya bulat, dan lampu merah yang dilepaskannya akan menjadi lilin dan menyusut, tetapi cahayanya umumnya lembut dan tidak mengandung kekuatan menyerang. Ini. Yun Ce melangkah untuk berdiri langsung di depan bola cahaya. Lampu merah tidak intens, namun sangat tebal, dan itu mencegah Yun Ce melihat melewatinya. Tapi nalurinya memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu yang terkungkung dalam cahaya merah ini.
Apa sebenarnya itu? Tabut primordial yang mendalam telah ada untuk waktu yang sangat lama, menggunakan kata-kata Jasmine sendiri, itu adalah bahwa, itu kuno di luar imajinasi Anda. Meskipun sudah ada sejak zaman kuno, bola cahaya ini masih bisa memancarkan cahaya merah ini. Ini menunjukkan betapa tidak biasanya itu. Yun Ce mengulurkan lengannya, secara eksperimental meraih ke arah bola cahaya. Jangan sentuh itu. Suara Jasmine bergema di kepalanya, dan menyebabkannya menghentikan aksinya dengan tergesa-gesa. Dia menarik tangannya dengan cepat, dan tubuhnya mundur dengan kecepatan petir. Huff, mencoba menyentuh benda ini bahkan sebelum kamu mengetahui keadaanmu saat ini. Apakah kamu ingin mati? Jasmine mendengus dingin. Apa sebenarnya bola cahaya ini? Tanya Yun Ce. Sebuah bola cahaya yang telah bertahan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang terkandung di dalamnya pastilah kekuatan di luar pemahamannya. Usahanya untuk menyentuhnya dengan tangannya memang berisiko. Ini bukan bola cahaya, itu adalah penghalang pelindung yang sangat kuat. Jasmine berkata dengan nada berat, itu mungkin terlihat seperti tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi jika Anda berani menyentuhnya, itu akan segera meluncurkan serangan balik. Dan serangan balik terlemahnya akan cukup untuk membunuh Anda puluhan ribuan kali lipat. Petik 2. Untuk Jasmine menggunakan kata-kata, sangat kuat, sebagai deskriptor yang cukup menunjukkan betapa